Meskipun Mi Mingming adalah seorang kakak senior yang jahat dan di masa depan akan menjadi batu sandungan protagonis, dia berusaha untuk mengubah takdirnya. Dari seorang pembunuh yang ditakuti semua orang, berubah menjadi orang suci nomor satu kerajaan Tianyu yang suka membantu dan jujur. Dan juga berusaha menyenangkan beberapa wanita takdir di sekitar protagonis, berharap para wanita ini akan membantunya di saat-saat terakhir. Namun, di bawah gangguan takdir, semuanya sia-sia. Di mata dunia, niat baiknya tidak tulus, di mata para wanita, usahanya untuk menyenangkan mencurigakan. Pada akhirnya, semua orang akan berpihak pada protagonis yang dilindungi oleh takdir, bahkan wanita yang berusaha keras untuk disenangkannya. Akan memilih protagonis tanpa ragu-ragu, dan dia berakhir dengan keluarga yang hancur, akhir yang menyedihkan dan tragis. Sampai kematian kesembilannya, Guyun patah hati dan memutuskan untuk menjadi penjahat sejati. Sistem penjahat terkuat muncul. Ketika si pembantai berjubah putih Guyun muncul kembali di depan dunia. Semua orang ketakutan melihat Guyun yang benar-benar kejam, para wanita takdir menyesalinya. Memohon Guyun untuk kembali, tetapi Guyun tidak pernah menoleh untuk melihat mereka. Wah, penjahat besar Guyun, kali ini harus memutuskan takdir. Keluarga terkemuka yang pernah terkenal. Sekarang hanya bisa melihat reruntuhan, puing-puing berserakan di tanah. Guyun mengingat semua perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Bagaimana dia bisa membayangkan akhir hari ini? Pria berjubah biru berdiri di udara, kekuatan spiritual yang gelap. Di sisinya berdiri 4 wanita cantik yang tiada tara, masing-masing sangat menakjubkan. Peran yang jelas, sebaliknya, remaja yang berdiri sendirian di bawah, hujan membasahi jubah Tau yang indah. Tercampur dengan darah, sosok kesepian itu penuh dengan kesedihan. Apakah aku kalah? Guyun melihat beberapa orang di udara yang tinggi di atas, dan tersenyum mencela diri sendiri. Dia merasakan hilangnya nyawa. Dia telah melakukan perjalanan ke dunia ini selama hampir 100 tahun, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan sistem seperti protagonis novel lainnya untuk memulai jalan menuju dewa. Tetapi kenyataannya adalah tamparan keras di wajahnya. Dia tidak memiliki sistem. Dan yang lebih putus asa adalah dia menemukan bahwa dia adalah penjahat, tipe batu loncatan protagonis. Menyadari masalah ini, dia memutuskan untuk membangun citra orang baik yang hebat. Hasilnya adalah, adik perempuannya bersikeras untuk menikah dengannya, lebih baik mati daripada tidak menikah dengannya, merebut harta karunnya untuk diberikan kepada protagonis. Murid yang dia terima sejak kecil, hanya karena mendengarkan pidato kebenarannya, langsung membelot. Bao Jian Xiang, menteri penting generasi yang secara pribadi didukung, di bawah 1 orang di atas 10.000 orang. Karena protagonis menyelamatkan nyawanya, protagonis Ye Tian dipenuhi dengan sejuta cinta. Protagonis menjadi pusat perhatian, bersinar terang, sedangkan tokoh antagonis menjadi umpan meriam. Mati dalam kesesakan, keluarga hancur, entah siapa yang menulis ini. Alur cerita omong kosong. Jika ada kesempatan lagi, aku tidak akan menjadi orang baik bodoh lagi. Terlalu menyakitkan dan menyesakan, 9 reinkarnasi, selama 9 kehidupan penuh. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pada akhirnya dia akan menjadi arwah di bawah pedang protagonis. Dan keluarga Gu di belakangnya, setelah kematiannya, Gu Xuanling menjadi pendukung protagonis. Protagonis mengandalkan keluarga Gu untuk maju pesat, dan akhirnya setelah protagonis mengganti peta. Keluarga Gu dibuang begitu saja olehnya, akhirnya merosot dan menghilang. Sebaliknya protagonis Ye Tian, putra takdir, dipenuhi cahaya, sungguh konyol. Gu Xuanling berdiri di tengah hujan, melihat Guyun yang saat ini sangat menyedihkan, hatinya tiba-tiba merasakan sedikit sakit, tetapi entah kenapa. Rasa sakit ini dengan cepat menghilang. Kakak, sudah kubilang, keluarga Gu tidak boleh terus melakukan kesalahan. Jika kamu terus melakukan kesalahan, seluruh keluarga Gu akan menanggung akibatnya bersamamu. Aku membunuhmu sekarang demi keluarga Gu. Keluarga Gu tidak bisa menjadi barang penguburanmu. Wajah kecil Gu Xuanling yang masih polos penuh dengan ketegasan. Dengan ekspresi mengorbankan kerabat demi kebenaran, seolah-olah saat ini dia adalah pahlawan terbesar. Semua orang yang hadir bersorak tanpa alasan. Nona Gu benar-benar tahu yang benar. Keluarga Gu adalah tumor terbesar di kerajaan Tianyuan. Demi kebenaran, membunuh kakaknya sendiri dengan tangannya sendiri adalah keberuntungan bagi kerajaan Tianyuan kita. Keluarga Gu telah berkali-kali melakukan pemberontakan, niat mereka untuk memberontak sudah jelas. Bagus sekali membunuhnya. Selama bertahun-tahun, Guyun sangat menyayangi Gu Xuanling. Dia bahkan pernah mengabaikan keselamatannya sendiri dan menghabiskan waktu setahun penuh di hutan kabut untuk mencarikan rumput Tianling untuknya. Membuka akar spiritual agar dia bisa mulai berkultivasi. Dia tidak bisa dikatakan sebagai orang baik. Tetapi dia adalah kakak yang baik, tetapi ketika dia membunuh Guyun, dia tidak ragu sedikit pun. Tidak peduli apa, Guyun adalah kakak terbaik baginya, tetapi dia benar-benar membunuhnya dengan begitu tegas. Sebuah kalimat jatuh, Gu Xuanling kehilangan fokus sesaat, tubuhnya bergetar. Adegan demi adegan masa lalu muncul di hadapannya. Kakaknya, Guyun,
Tampaknya selalu sangat baik padanya. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Xuanling, hatimu sedang kacau. Guyun memang orang jahat yang keji, tidak pantas untuk disayangi. Suara Ye Tian terdengar datar. Benar, aku malah goyah. Seharusnya aku tidak berhati lembut seperti ini. Gu Xuanling menggelengkan kepalanya, matanya kembali seperti semula, hanya ada ketegasan. Haha, sungguh berhati lembut, sungguh goyah, air mata Guyun hampir keluar karena tertawa. Tertawa gila. Seluruh keluarga Gu bisa mendengar tawanya, adik perempuannya ini. Dia selalu sangat memanjakannya, baik itu hadiah dari kaisar, atau berbagai harta karun. Dia akan selalu memilih untuk Gu Xuanling pertama kali, bahkan pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan rumput Tianling di hutan berkabut. Untuk membuka akar spiritual Gu Xuanling dan memulai jalan kultivasi, bisa dikatakan. Bahkan jika itu bulan purnama di langit, dia akan mencoba yang terbaik untuk memetiknya untuk adik perempuannya. Membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia telah percaya berkali-kali, percaya pada orang-orang di sekitarnya ini. Bisa percaya padanya sekali saja, tidak peduli siapa itu, selama mereka percaya padanya sekali. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi, tetapi tidak ada yang percaya padanya, tidak seorang pun. Akhir yang begitu tragis dan heroik, dia telah mengalaminya selama 9 kehidupan, tepat 9 kehidupan. Guyun tampak gila, tawanya bergema untuk waktu yang lama di seluruh keluarga Gu, semua orang melihat pemandangan ini. Semua mengerutkan kening. Ye Tian berbalik dan berkata dengan datar. Dia gila, ayo pergi. Tapi keluarga Gu. Di kedalaman, seorang wanita mengerutkan kening dan berbisik, jika Guyun mati, keluarga Gu tidak akan menjadi apa-apa. Apalagi sekarang dia hanya memiliki seutas napas yang tersisa. Tidak perlu memperdulikannya. Ye Tian akhirnya pergi dengan sekelompok pengikut. Gu Xuanling berulang kali menoleh ke belakang. Pada akhirnya dia tetap mengikuti Ye Tian pergi. Malam itu, pemuda berbaju putih mati di tengah hujan. Tidak ada yang peduli. Bersama dengannya yang mati adalah hatinya. Tidak ada kelahiran kembali. Apakah aku benar-benar mati? Guyun membuka matanya lagi. Di depan mata, semuanya gelap gulita, tidak ada suara apapun. Segalanya dipisahkan oleh kegelapan yang tak berujung. Dia tidak bisa merasakan anggota tubuhnya, tidak bisa bergerak. Saat ini, Guyun merasa lebih baik mati saja seperti ini, tetapi pikiran seperti itu ditutupi oleh kebencian. Dia tidak rela. 9 kehidupan sebelumnya, kematian demi kematian. Semuanya karena Ye Tian. Sekarang menerima nasib sama saja dengan mengulangi akhir dari 9 kehidupan sebelumnya. Seolah tidak pernah terjadi, mustahil. Sulit menjadi orang baik. Lebih baik langsung menjadi penjahat yang jahat. Kali ini. Bahkan jika harus mati, dia akan membuat Ye Tian terluka parah. Saat ini, sebuah suara halus terdengar. Terdeteksi aura penjahat. Sistem penjahat terkuat telah diaktifkan. Sistem ini didedikasikan untuk menciptakan penjahat terkuat. Semakin jahat perilaku tuan rumah, semakin besar hadiah yang diperoleh. Sistem muncul tiba-tiba. Bahkan sebelum Guyun terkejut. Rasa pusing menyerang. Saat dia membuka mata lagi, dia berada di sebuah rumah besar. Di depannya, di dalam kolam, ratusan ikan koi berenang di air. Permukaan air berkilauan. Pemandangan di depan matanya terlalu familiar. Ini adalah keluarga Gu, bangsawan nomor 1 di kerajaan Tianyu. Keluarga Gu yang dipenuhi dengan ribuan kemuliaan. Kilatan cahaya keemasan melintas di mata Guyun. Dia telah kembali. Hanya saja kali ini berbeda. Dia memiliki sistem. Sistem. Guyun mencoba bertanya dalam hati. Tidak ada jawaban. Mungkin sistem. Hanya akan muncul saat memicu alur cerita. Guyun tidak lagi memikirkannya. Suara sistem sebelum dia terlahir kembali sangat nyata. Tidak mungkin salah. Guyun mulai mengingat alur cerita. Alur cerita ini sekarang berada di bagian depan teks asli. Adiknya, Gu Xuanling, sudah mengenal Ye Tian. Dan dengan murah hati memberikan jimat pelindung pribadinya kepada Ye Tian. Hubungan keduanya saat ini telah mencapai titik peningkatan yang konstan. Dan 2 hari sebelumnya, seorang seniman bela diri dari keluarga Gu kebetulan melewati tempat ini dan melihat Gu Xuanling memberikan harta karunnya kepada Ye Tian. Selain itu, seniman bela diri itu telah mengikutinya selama bertahun-tahun, setia, dan juga merawat nona Gu Xuanling. Tidak ingin Gu Xuanling ditipu, seniman bela diri itu maju dan memperingatkan Ye Tian. Membawa kembali Guling Xuan dengan cara ini justru membuat Guling Xuan mengira dia mengirim orang untuk memisahkan mereka. Sepasang kekasih malang. Benih kecurigaan baru tumbuh dan menjadi pemicu permusuhan di masa depan. Sekarang tampaknya pilihan saya sebelumnya terlalu bodoh. Bukankah Guling Xuan menyukainya? Biarkan saja dia. Dasar serigala berbulu domba cocok dengan gigolo. Sangat serasi. Adapun selanjutnya, Guling Xuan akan datang kepadanya untuk mengambil artefak spiritual keluarga. Di kehidupan sebelumnya, mengandalkan dimanjakannya, Guling Xuan mengambil artefak spiritual dari keluarga Gu. Tapi sekarang,
Hal semacam ini tidak mungkin terjadi lagi. Pangeran, Nona ada di sini. Seorang pelayan berbisik pelan. Setelah kata-kata itu jatuh, suara langkah kaki mendekat. Kemudian, ujung rok ringan memasuki pandangan, membawa serta aroma harum. Berhenti di sisi Guyun, Kak, apakah ada artefak spiritual yang bisa menyerang dan bertahan di rumah? Bisakah kamu meminjamkannya sebentar saja? Gu Xuanling berjongkok di tanah, memeluk lengan Guyun dengan kedua tangannya. Mulai merayu. Dia memang cantik dan menawan. Ditambah dengan keluarga Gu yang kaya dan besar, kulitnya terawat dengan sangat baik. Rata-rata orang tidak bisa menolak adik perempuan yang imut. Namun, Guyun hanya menutup matanya untuk beristirahat dan tidak menatapnya, tetapi membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Oh, hanya meminjamnya? Gu Xuanling ragu sejenak. Mengangguk ringan, sedikit marah, tentu saja. Aku hanya akan memamerkannya kepada sahabatku. Akhir-akhir ini dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan jepit rambut, sangat bangga. Dia melihat semua orang dengan hidung menghadap ke atas, sangat menyebalkan. Tapi keluarga Gu kita adalah keluarga apa? Bagaimana mungkin jepit rambut rusak bisa dibandingkan? Di seluruh kota Tianyun, hanya keluarga kekaisaran dan keluarga Gu kita yang memiliki artefak spiritual. Jika aku mengeluarkan artefak spiritual sekarang, aku pasti akan membuatnya ketakutan sampai mati. Lihat apakah dia masih bangga. Gu Xuanling mengepalkan tinju kecilnya dengan marah, wajah kecilnya memerah, seolah-olah dia benar-benar marah. Kemudian dia menatap Guyun dan menunjukkan senyum lagi. Kak, kamu juga tidak ingin melihat adikmu diganggu di luar, kan? Aku hanya akan meminjamnya selama 2 hari. 2 hari lagi, hanya 2 hari lagi akan dikembalikan, oke? Guyun saat ini benar-benar ingin memberikan Gu Xuanling piala Oscar kecil. Penampilannya sangat sempurna. Termasuk mengarang adik perempuan kecil yang tidak ada itu, tanpa celah sedikit pun dalam ekspresi mata dan wajahnya. Ketika pertama kali melakukan perjalanan menembus waktu, adik perempuan Guyun yang cerdas ini mempermainkannya habis-habisan. Setelah bisa menghafal dengan lancar, sekarang saat dia melihat Gu Xuanling berakting, semua pertunjukan ini tampak sangat kikuk. Meminjam artefak spiritual untuk pamer dan mencari muka, detik berikutnya mengirimkannya ke Yetian. Apakah adik perempuan ini sangat tergila-gila? Tidak akan. Senyum Gu Xuanling membeku. Dulu, Guyun akan dengan mudah menyetujuinya. Kenapa hari ini tiba-tiba menolak? Gu Xuanling tidak terlalu memikirkannya. Sebagai seorang aktor berpengalaman, dia segera mengubah sikapnya dan terus membujuk dengan lembut, Kakak. Bukankah ada 7 artefak spiritual di rumah? Keluarga Gu kita besar dan makmur, tidak masalah jika kekurangan satu pun. Lagi pula, aku hanya meminjamnya selama 2 hari. Aku akan mengembalikannya setelah waktunya tiba. Boleh ya? Nanti aku akan membawakan manisan buah untukmu. Bukankah kamu paling suka makan manisan buah dari toko di sebelah timur? Mendengar manisan buah dari toko di sebelah timur, kesedihan melintas di mata Guyun. Dulu dia tidak suka makan manisan buah. Yang dia suka makan hanyalah makanan enak yang dibawa kembali oleh Gu Xuanling. Dulu, dia menganggap Gu Xuanling sebagai adik perempuannya sendiri dan merawatnya dengan sangat baik, sampai di kehidupan sebelumnya. Ketika belati dingin itu menusuk jantungnya, barulah dia benar-benar putus asa. Mana ada yang namanya kasih sayang keluarga? Hanya bidak yang dipermainkan oleh takdir. Aku sudah bilang. Tidak mungkin. Gu Xuanling tertegun dan menatap Guyun. Kak, ada apa denganmu hari ini? Apakah karena urusan KKY? KKY, sudah sedekat ini panggilannya, padahal, mereka baru saling mengenal setengah bulan. Kamu tahu itu bagus, Kak, ditolak oleh Guyun. Ekspresi Gu Xuanling menjadi sedih. Hatinya merasa tidak seimbang. Dia teringat kejadian 2 hari lalu. Saat itu, situasi Yetian tidak baik. Untuk membantunya, dia memberikan jimat pelindung dirinya kepada Yetian. Namun, dia dihalangi oleh seorang pendekar dan dibawa pergi. Pendekar itu pernah dilihatnya. Dia adalah salah satu menteri penting keluarga Gu. Jika tidak ada kejadian tak terduga, dia pasti orang yang dikirim oleh kakaknya. Kakak tidak suka Yetian. Kenapa? Padahal, mereka jelas belum pernah bertemu. Kenapa dia ingin menghalangi mereka? Memikirkan hal ini, air mata mulai menggenang di mata Gu Xuanling. Dia mengangkat kedua tangannya, meraih lengan baju Guyun. Kakak, aku akan jujur padamu, Kakak Ye sedang dalam bahaya. Banyak musuh yang memburunya. Dia membutuhkan artefak spiritual ini. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati. Gu Xuanling sangat merendahkan diri saat ini. Dulu dia adalah penyihir terhebat Tianyun, hari ini dia hampir memohon untuk pertama kalinya. Dia mau mati. Apa urusanku? Apakah aku mengenalnya? Pupil mata Gu Xuanling melebar karena terkejut, menatap Guyun dengan tatapan tak percaya. Bukan hanya Gu Xuanling yang terkejut. Bahkan para pelayan dan pembantu di sekitarnya pun terkejut. Selama beberapa dekade terakhir, Guyun selalu menunjukkan citra yang ramah dan toleran. Kata-kata ini keluar dari mulutnya. Benar-benar tidak masuk akal. Rasanya seperti Guyun telah dirasuki. Apa yang dia lakukan terlalu abnormal. Kakak, aku merasa seperti baru mengenalmu hari ini.
Kedua tangan Gu Xuanling terkulai tak berdaya. Dia merasa runtuh. Kakaknya menjadi asing, sedingin balok es. Tidak ada emosi. Jelas dia adalah teman baiknya, dan hidupnya dalam bahaya. Pada saat kritis, dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk membantu. Bahkan, bersikap acuh tak acuh. Benar-benar kejam. Kau ingin membantunya? Boleh. Guyun tiba-tiba berbicara. Gu Xuanling tertegun. Mungkinkah kakaknya berubah pikiran? Semua milik keluarga Gu hanyalah milik keluarga Gu. Jika ada sesuatu di tangan Ye Tian, maka itu akan hancur bersamanya. Gu Xuanling berdiri dengan tiba-tiba, kedua tangannya mengepal erat. Guyun berbicara dengan tenang, tetapi makna di balik kata-katanya jelas. Gu, jika kau membantu Ye Tian, boleh, tetapi mulai sekarang kau bukan lagi anggota keluarga Gu. Sungguh, sangat tegas. Telapak tangan Gu Xuanling hampir tertusuk oleh kukunya hingga berdarah. Kapan dia mengalami penghinaan sebesar ini? Dia merasa kakaknya telah berubah. Menjadi dingin, menjadi kejam. Mengapa? Jelas kakaknya tidak seperti ini sebelumnya. Kakak, mengapa kau begitu berprasangka terhadap kakak Ye? Aku benar-benar mencintainya. Dia hanya mengalami sedikit kesulitan sekarang. Guyun tanpa ekspresi. Pengalaman di kedai minuman membuatnya melihat Ye Tian dengan sangat jelas. Di mana Ye Tian mengalami kesulitan sekarang? Berpura-pura menyedihkan, menganggap Gu Xuanling sebagai NPC pemberi harta karun, tetapi si bodoh ini tidak menyadarinya. Masih bodoh menjadi beban, terus-menerus berterima kasih. Sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, cepat pergi. Guyun dengan tenang melihat Gu Xuanling. Ini pertama kalinya Gu Xuanling. Selama beberapa bulan, dia bersikap dingin. Sepertinya ada maksud tersembunyi di balik sikapnya itu. Guyun saat ini memperlakukannya sedingin orang asing. Dulu dia tidak seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Gu Xuanling berkaca-kaca. Dia tidak tahu di mana dia salah. Dia mencintai Ye Tian. Ye Tian membutuhkannya sekarang. Dia datang untuk meminta bantuan kakaknya. Keluarga memiliki banyak harta karun. Mengeluarkan satu atau dua barang tidak lebih dari setetes air di lautan. Mengapa dia tidak bersedia melakukan hal kecil seperti itu? Mungkinkah kakak sangat membenci Ye Tian? Entah bagaimana, Gu Xuanling merasakan sedikit kebencian terhadap Guyun. Jika dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengejar cinta sejati, dia lebih baik tidak memiliki yang disebut kakak ini. Gu Xuanling berdiri. Dia menatap Guyun dengan mata melotot, mengepalkan kedua tangannya. Dia merasakan amarah. Amarah di hatinya menghancurkan akalnya. Kak, kamu benar-benar membuatku kecewa. Dulu aku menghormatimu. Karena kamu murah hati dan suka membantu orang. Sekarang kamu melihat kekasihku menderita dalam kesulitan, namun kamu mengabaikannya. Jika orangnya seperti ini, aku tidak ingin kakak seperti ini, dan tidak pantas menjadi kakakku. Setelah kata-kata itu diucapkan, Gu Xuanling sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera menutup mulutnya, tetapi kata-kata yang terucap. Kerajaan Tianyun, dengan prestasi militer yang gemilang. Ilmu pedangnya sangat luar biasa. Membuat negara tetangga tidak bisa mengangkat kepala selama 50 tahun. Kemudian, dia dianugerahi gelar Raja Yun oleh mendiang kaisar. Satu-satunya raja bermarga asing di dinasti. Orang nomor satu di bawah kaisar di seluruh dinasti. Benar-benar orang di bawah satu orang. Dapat dikatakan bahwa status keluarga Gu hari ini diperoleh berkat perjuangan Guyun seorang diri. Modal kebanggaan Gu Xuanling adalah kasih sayang Guyun. Jika tidak, dengan kepribadiannya yang sombong dan mendominasi, dia pasti akan menyinggung bangsawan di seluruh kerajaan Tianyun dan sudah mati tanpa penguburan. Tapi Gu Xuanling sekarang bahkan ingin menarik garis batas dengan tokoh legendaris ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Terlebih lagi, Guyun merawat Gu Xuanling dengan segala cara. Mereka semua melihatnya dengan jelas. Gunung sandaran sebesar ini tidak dihargai dengan baik, sekarang malah semakin kurang ajar. Terus terang, Gu Xuanling ini benar-benar tidak punya otak. Kak, aku tadi hanya bercanda, kamu tidak akan menganggapnya serius, kan? Guyun berdiri, pupil matanya menatap Gu Xuanling. Aku mendengarnya dengan jelas. Kamu bilang ingin memutuskan hubungan denganku. Gu Xuanling segera menggelengkan kepala, merasakan ketegasan dalam perkataan Guyun. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Mengandalkan kasih sayang Guyun, dia memang dimanja dan menjadi sombong. Untuk sesaat, dia dibutakan oleh amarah dan mengucapkan kata-kata itu. Sekarang setelah dipikirkan kembali, dia sedikit takut. Bagaimana jika Guyun benar-benar memutuskan hubungan dengannya? Ye Tian masih dalam bahaya. Tanpa bantuan keluarga Gu, bagaimana dia bisa lolos dari bahaya? Juga kemewahan dan kekayaan di depan mata ini. Dia tidak bisa kehilangan ini begitu saja. Dia pada dasarnya adalah wanita bangsawan, nona muda keluarga Gu. Kak, aku salah, aku salah. Jangan seperti ini, oke? Gu Xuanling menangis dan menggelengkan kepala pelan. Wajah cantiknya tampak sangat menyedihkan dan patut dikasihani. Tapi wajah inilah. Di kehidupan sebelumnya,
yang dengan tangannya sendiri menusuk jantungnya dengan belati dingin. Yang disebut kasih sayang keluarga, memberikan semua cinta kepadanya, pada akhirnya tidak bisa mengalahkan dua hasutan dari Ye Tian. Kemudian mendorong semua nama buruk padanya. Sungguh konyol. Di kehidupan ini, dia tidak akan memaafkan lagi. Karena kamu bilang ingin memutuskan hubungan denganku, maka akan kukabulkan. Mulai sekarang, keluarga Gu tidak memiliki Gu Xuanling. Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kata-kata dingin keluar dari mulut Guyun, menghancurkan fantasi terakhir Gu Xuanling. Dulu Guyun sangat menyayanginya. Takut dia mengalami sedikit pun bahaya dan kesedihan. Tapi mengapa hari ini hanya mengucapkan kata-kata kemarahan, malah dengan kejam meninggalkannya? Gu Xuanling berdiri terpaku di tempat, tampak linglung. Untuk pertama kalinya dia merasa asing terhadap Guyun. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Nona, silakan pergi. Setelah sekian lama, sebuah suara membangunkannya. Gu Xuanling tersadar. Guyun sudah menghilang tanpa jejak. Seorang pelayan berdiri di depannya, bersiap untuk mengantarnya keluar. Dulu, wanita bangsawan. Siapapun yang bertemu dengannya harus tersenyum dan merendahkan diri sampai berdebu. Sekarang, dia malah diusir oleh seorang pelayan rendahan. Benar-benar bodoh. Ekspresi Gu Xuanling suram, amarah muncul dari lubuk hatinya. Kau ini apa? Berani menyerangku? Pelayan itu menundukkan kepala, tidak berani. Saat itu, beberapa aura mendarat di tubuhnya, Gu Xuanling langsung merasakan hawa dingin. Dia melihat beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat, mereka semua adalah pengawal. Pengawal itu bertindak. Bahkan bisa melukai tulang dan otot, saat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kali ini, Guyun benar-benar mengambil keputusan, tidak ada kesempatan untuk berbalik. Nona ini, sebaiknya cepat tinggalkan keluarga Gu, jika tidak, tinju kami tidak punya mata. Seorang pria berkata, kalian, jangan menyesal. Gu Xuanling mengepalkan kedua tangannya. Amarahnya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Seekor burung phoenix menjadi ayam buruan. Bisa dikatakan di masa depan akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Nona, kami tidak ingin mengatakan untuk kedua kalinya. Pengawal lain berbicara, Gu Xuanling tahu jika dia tidak pergi sekarang, lain kali tidak akan hanya peringatan lisan. Kalian tunggu saja, kakakku kembali tidak akan mengampuni kalian. Kalimat terakhir ini tidak diucapkan oleh Gu Xuanling. Setelah sedikit terkejut, dia menyadari dia sudah tidak punya kakak. Itu semua salahnya sendiri. Dulu, Guyun selalu memanjakannya dengan segala cara. Apakah dia tidak tahu bahwa yang dia katakan hanyalah kata-kata kemarahan? Dia benar-benar menganggapnya serius. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Gu Xuanling berbalik dan pergi, meninggalkan keluarga Gu. Dia harus menemukan Ye Tian. Dia tahu bahwa saat ini, hanya Ye Tian yang bisa dia andalkan. Dia pasti punya cara. Setelah Gu Xuanling pergi, seluruh keluarga Gu menghela napas lega. Gu Xuanling adalah penyihir wanita nomor 1 di kerajaan Tianyu, bertindak arogan dan mendominasi. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Terutama karena di belakangnya berdiri Raja Iblis terbesar di dunia. Sekarang Gu Xuanling meninggalkan keluarga Gu. Bisa dikatakan ini adalah hal yang baik. Gu Xuanling akhirnya pergi. Akhirnya bisa bernapas lega. Hehe, dia juga seorang yang berbakat, kartu bagus dimainkan dengan sangat buruk. Benar. Jika aku punya kakak yang memperlakukanku dengan sepenuh hati seperti itu, aku akan menjilatnya, aku bahkan tidak akan punya waktu untuk itu. Wanita ini masih berpihak pada orang luar. Karena seorang pria liar, dia memutuskan hubungan dengan kakaknya sendiri. Terus terang, dia hanyalah seekor serigala tak tahu diuntung, tidak bisa dipelihara. Dapat dikatakan mengangkat alis dan menghembuskan napas. Ding putus hubungan dengan adik perempuan serigala tak tahu diuntung. Sesuai dengan gaya penjahat, dapatkan hadiah tingkat pemula, pedang. Hadiah pemula ditingkatkan, tulang pedang hadiah tingkat pemula ditingkatkan menjadi hadiah tingkat lanjut. Tubuh pedang gantung langit, penjelasan, setiap kali Suju menyelesaikan plot penjahat. Dia akan mendapatkan hadiah, dibagi menjadi 3 jenis dari rendah ke tinggi, pemula. Tingkat akhir, tingkat lanjut, kesulitan pemicuan meningkat secara bertahap. Di dalam kereta, seluruh tubuh Guyun tiba-tiba memancarkan semacam aura spiritual yang ekstrim. Pedang dalam radius 10 li pada saat ini. Hampir semuanya bergetar. Guyun menahan aura tubuh pedang gantung langit, dan menghilang tanpa jejak. Inilah tubuh pedang gantung langit, memerintahkan pedang di dunia. Sekarang aku belum sepenuhnya menguasai tubuh pedang gantung langit. Aku bisa melakukan ini. Sungguh mengerikan, gumam Guyun. Jalan bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan. Di atas 9 tingkatan adalah jalan mencari keabadian yang halus dan tak terjangkau. Di kehidupan sebelumnya, dia mengandalkan kultivasi tingkat 9 untuk dapat menjelajahi dunia. Sekarang dengan adanya tubuh pedang gantung langit, pencapaiannya dalam ilmu pedang akan lebih tinggi dari beberapa orang di depannya. Dan ini hanyalah hadiah pertama dari sistem. Selama dia menjadi penjahat, mengapa dia khawatir tidak akan mendapatkan hadiah? Tentu saja,
Menjadi orang baik tidak seenak menjadi penjahat. Tuanku, apa yang terjadi padamu tadi? Pengurus rumah tangga Li bertanya di dalam kereta. Guyun melirik pengurus rumah tangga Li dan berkata dengan tenang, tidak ada apa-apa. Melihat Guyun tidak mau menjawab, pengurus rumah tangga Li dengan bijak tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia memikirkan hal-hal yang membuatnya khawatir baru-baru ini. Ekspresinya agak gelisah. Baru saja, masalah Guyun dan Gu Xuanling telah berakhir. Sebuah dekret kekaisaran dikirim ke keluarga Gu, secara khusus meminta Guyun untuk pergi ke Qinhuang. Ditambah dengan sikap keluarga kerajaan sebelumnya terhadap keluarga Gu. Hati pengurus rumah tangga Li menjadi lebih tidak tenang. Tuanku, perjalanan Anda ke Qinhuang ini. Anda harus sangat berhati-hati. Yang mulia mungkin sudah waspada terhadap keluarga Gu. Guyun tidak berbicara. Jadi kenapa jika mereka waspada? Dia bisa memberontak. Tanah dan wilayah negara itu dibangun olehnya sendiri. Di hadapan kekuatan absolut, hak kekaisaran hanyalah mainan yang menggelikan. Sebaliknya, Kaisar baru Tian Yukuo. Sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun, putra takdir ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup besar dengan keluarga kerajaan. Beberapa hari yang lalu karena campur tangan tetua keluarga, urusan Gu Xuanling dan Ye Tian, setelah 2 hari dia tidak bisa menahan diri untuk segera masuk ke istana. Di wajah Guyun yang tenang muncul senyuman. Dulu, dia fokus membangun citra orang baik, mengabaikan terlalu banyak alur cerita dan detail. Sekarang tampaknya beberapa hal dapat terhubung. Tidak heran dia adalah protagonis yang dipilih oleh takdir. Benar-benar memutarbalikkan fakta, ibunya memarahi, tidak tahu malu. Setelah goncangan, kereta berhenti. Pangeran, ada yang menghalangi jalan. Kata kusir itu. Guyun mengangkat sudut mulutnya, khawatir tidak ada kesempatan untuk melewati alur cerita dan mendapatkan hadiah. Di kehidupan sebelumnya juga pernah terjadi penghadangan jalan. Setelah diselidiki, diketahui bahwa dalang dibaliknya adalah Ye Tian. Dia memahami wataknya yang murah hati. Citra orang yang ramah dan membuat artikel tentang hal itu. Tidak menyerang orang yang menghalangi jalan. Maka itu sama dengan memukul wibawa keluarga Gu. Jika menyerang mereka, itu akan lebih baik. Reputasi murah hati dan ramah di masa lalu akan terhambat. Pepatah mengatakan bahwa menjadi orang baik itu sulit, karena pihak lain ingin menjelekkan Anda. Hanya satu perbuatan buruk yang bisa dikritik. Di kehidupan sebelumnya, dia menelan amarahnya dan masalah ini berlalu. Reputasi keluarga Gu anjlok karena hal ini. Dunia luar mengatakan bahwa Guyun ramah dan murah hati. Tapi lalu kenapa? Pada akhirnya, semua orang masih akan memihak Ye Tian, bahkan jika mereka mati di tangan kelompok Ye Tian. Dunia luar hanya mengatakan bahwa Guyun telah melakukan banyak hal buruk. Ye Tian malah adalah seorang jenius keadilan. Aura protagonis memang seperti ini, hanya saja kali ini. Akhir cerita harus ditulis ulang. Dadada, suara langkah kaki yang bising semakin dekat. Akhirnya berhenti di posisi 2 atau 3 meter dari kereta. Kemudian, suara tangisan terdengar di sekeliling. Guyun, kami sangat menghormati Anda selama ini. Mengapa Anda menyerang desa kami? Itu adalah 230 nyawa. Orang-orang di desa, dari orang tua berusia 100 tahun hingga anak-anak yang belum genap sebulan, Anda juga bisa melakukannya? Apakah Anda masih punya hati nurani? Dari sebuah desa, hanya kami 9 orang yang selamat. Bagaimana Anda bisa melakukan hal yang begitu jahat? Kami tahu bahwa kami tidak penting dan kata-kata kami tidak berarti. Kekuatan Guyun sangat besar, tetapi di atasnya masih ada hukum. Masih ada keadilan langit. Hari ini, kami akan berada di depan umum. Meminta penjelasan dari Anda, Guyun. Suara tangisan terdengar di area pusat kota. Orang-orang di jalanan melihat ke arah kereta di jalan. Dan 9 orang yang menghentikan kereta. Ketika mendengar kata Guyun, ditambah lagi melihat totem emas hitam yang disulam di badan kereta. Semua orang langsung mengerti di dalam hati. Orang yang dihentikan adalah raja berbeda marga nomor 1 saat ini, Guyun. Melihat adegan ini, semua orang tidak berniat untuk pergi, malah berhenti untuk melihat kereta Guyun. Tatapan di mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ada pembantaian, kemarahan, dan ketidakadilan. Apa aku tidak salah dengar? Bukankah selama ini dia dikenal sebagai orang yang sangat baik? Bagaimana bisa dia melakukan pembantaian desa? Ini bagi kaisar baru yang baru naik tahta, benar-benar melanggar tabu besar. SST, yang mengerti, pahamlah. Orang-orang di atas memarahi, berapa banyak yang benar-benar bersih? Bahkan pada orang-orang satu desa pun mereka bisa tega. Jika itu benar, aku sudah lama tahu bahwa dia hanya berpura-pura menjadi korban. Dulu, orang itu membantai kerajaan Xuanwu. Pembantaian yang membuat langit dan bumi menjadi gelap. Dia adalah seorang jagal yang tidak berperi kemanusiaan. Membantai satu desa saja. Mungkin terlalu banyak untuk dihitung. Berapa banyak kejadian yang benar-benar bisa terungkap ke permukaan? Itu karena sifat dasar manusia tidak bisa diubah. Meskipun sekarang dia terlihat telah bertobat, mungkin kejahatan dalam tulangnya tidak bisa diubah. Mendengar gumaman lirih dan ejekan para pejalan kaki, namun tidak tahu apa yang mereka bicarakan.
Semuanya jatuh ke telinga Guyun. Dengan kekuatannya sebagai pendekar bela diri tingkat 9, dia bisa mendengar setiap gerakan dalam radius 100 meter. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak tahu? Itu hanyalah sebuah ujian, atau bisa dikatakan, sejak awal hingga akhir, tidak ada yang mau mempercayainya. Energi setelah bangun dari mabuk. Oleh karena itu, Guyun sekarang melihatnya dengan sangat jelas. Kecaman keras dari luar kembali terdengar. Kematian yang tidak adil. Hari ini kalian harus memberi kami penjelasan. Ini adalah kota Tianyun, di bawah ibu kota kekaisaran. Apakah kamu masih ingin menghindar? Tak lama kemudian, kereta sedikit bergerak. Terlihat seorang pria keluar dan muncul di depan orang banyak. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Terlihat pria itu mengenakan pakaian putih, wajahnya tampan, seperti bunga putih yang mekar di puncak gunung yang tinggi. Murni dan menakjubkan. Kemunculannya membuat sekelilingnya tampak redup. Orang-orang yang tadi berteriak dan berteriak, ingin mencari masalah dengan Guyun, tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Legenda mengatakan bahwa Guyun adalah dewa pembunuh nomor 1, membunuh banyak orang. Wajahnya sangat jelek. Seolah-olah kejahatan juga ikut menanggung sebagian. Sekarang melihat dengan mata kepala sendiri, tidak menyangka bahwa dewa pembunuh ini tumbuh menjadi lebih mirip setangkai bunga putih kecil. Ya, dulu sekali. Guyun memang memiliki rumor tentang dewa berpakaian putih. Namun, setelah kejadian di reruntuhan kota Tu, rumor ini sudah lama dilupakan orang. Hanya sekarang setelah menyaksikan sendiri penampilan Guyun, barulah bisa mengingatnya. Ayo, kalian katakan, apa tujuan kalian datang ke sini? Suara dingin Guyun bergema di sekeliling, hingga dia berbicara, barulah semua orang bereaksi. Kau membantai seluruh desa, benar-benar jahat. Hari ini, kami datang untuk meminta pertanggungjawaban. Seorang pemuda yang berdiri paling depan berkata, Guyun mengangguk pelan, aku tidak tahu pertanggungjawaban apa yang kalian inginkan. Pembunuh dewa ini ternyata mudah diajak bicara. Orang itu sedikit terkejut. Tanpa banyak berpikir, dia meneteskan 2 tetes air mata. Suaranya tercekat. 1 desa penuh, 230 nyawa. Kami tidak ingin terlalu menekanmu. Namun, dosamu terlalu besar. Hari ini, sudah banyak orang yang mati sia-sia. Kekuatan kami lemah. Kekuatan bela diri kami tidak bisa menandingimu, tapi keadilan akan selalu ada. Kau membunuh kami, akan ada ribuan bahkan jutaan orang yang maju. Hari ini, kau harus melumpuhkan kultivasimu sendiri, atau melangkahi mayat kami. Kerumunan itu marah, satu persatu menunjukkan tekad untuk mati dengan gagah berani. Mereka sebenarnya tidak benar-benar takut mati, melainkan yakin bahwa Guyun tidak akan menyerang mereka. Di mata mereka, Guyun telah membangun reputasi sebagai pemimpin yang baik selama hampir 50 tahun, tidak akan menghancurkannya dalam 1 hari. Tidak hanya akan berdampak besar pada reputasinya sendiri, tetapi juga memberikan alasan bagi kaisar untuk menghukumnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang keuntungan dan kerugian, mereka percaya bahwa Guyun yang berorientasi pada keuntungan tidak mungkin menyerang mereka. Adapun memintanya untuk melumpuhkan kultivasinya sendiri, mereka tahu itu tidak mungkin. Ketika seseorang menikmati manfaat dari kekuatan, tidak ada yang akan benar-benar menyerah. Apalagi yang ada di depan mata hanyalah tuduhan belaka. Tujuan mereka adalah membuat Guyun berada dalam dilema. Jika membiarkan mereka pergi, itu akan menjadi pukulan bagi otoritas keluarga Gu. Tetapi jika menyerang mereka, tidak hanya reputasinya sendiri yang akan hancur, tetapi juga akan memberikan celah bagi kaisar. Menghadapi kemarahan massa. Dalam situasi yang disalahkan oleh ribuan orang, kepala pelayan Li Yin tidak bisa lagi tinggal diam. Dia adalah orang kepercayaan Guyun. Semua hal berhubungan erat dengannya. Guyun tidak pernah melakukan hal seperti ini, tetapi tanpa diduga lumpur masih mengenai kepalanya. Jelas ada seseorang yang diam-diam memanipulasi. Guyun memiliki sifat yang baik, bisa menahan makian dan keraguan orang lain. Tetapi dia tidak bisa menahan, diamlah kalian rakyat jelata, jangan asal bicara. Kalau begitu, cincang saja mereka semua menjadi bubur. Li Yin marah, kekuatan seorang ahli bela diri yang menindas orang lemah meledak. Seketika menekan aura semua orang. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari alam Mudao, puncak dari alam Mudao. Berdiri di puncak dunia. Dan ahli bela diri yang menindas orang lemah dapat disebut sebagai guru besar. Kekuatan aura yang kuat yang dipancarkan Li Yin membuat semua orang terdiam membeku. Gemetar hebat dan tidak berani berbicara. Kali ini, mereka tidak berpura-pura, tetapi pemandangan ini di mata orang yang lewat menjadi tuduhan palsu untuk memaksa dan memanfaatkan. Berusaha menutupi kejahatan. Anak buah yang dituduh secara salah ini sangat sombong. Seorang pria bela diri yang gagah berani menindas orang miskin. Justru bermain-main dengan kekuasaan di depan manusia biasa. Bukankah biasanya Guyun berpura-pura baik? Mengapa anak buahnya bertingkah begitu kasar? Kurasa sifat aslinya sudah terungkap. Atau mungkin takut masalahnya terungkap? Tidak ada yang tahu. Banyak pejalan kaki mengerutkan kening. Orang-orang yang awalnya memiliki kesan yang lebih baik tentang Guyun mulai ragu pada saat ini. Membiarkan anak buahnya menindas yang lemah dengan kekuasaan.
bertindak sewenang-wenang dan mendominasi. Di mana lagi ada kepura-puraan toleransi sebelumnya? Melihat reaksi semua orang, wajah Lin menjadi hijau karena marah. Guncangannya memang membungkam para warga sipil yang suka berbohong itu. Tetapi justru memiliki efek sebaliknya. Tatapan orang-orang yang melihat Guyun menunjukkan keraguan. Dan ada gosip, tidak perlu dipikirkan lagi, mereka menyalahkan semua kesalahan kepada Guyun. Tetapi jika dia tidak melakukan apapun, itu akan merusak reputasi keluarga Gu. Dalam dilema, orang di balik layar benar-benar kejam. Tidak mengherankan. Masalah ini diperkirakan telah menyebar ke seluruh jalan dan gang kota Tianyun. Seluruh pejabat dan bangsawan kota Tianyun. Bahkan Yang Mulia Kaisar yang berada di posisi tinggi, mungkin memperhatikan semua ini. Jika dia bertindak gegabah, masalah ini akan mendorong keluarga Gu ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat itu, mata pencaharian keluarga Gu akan terpengaruh. Dan Kaisar akan memiliki alasan untuk mengkritik. Lin merasakan tekanan yang sangat besar, dan butiran keringat besar menetes di dahinya. Dia tanpa sadar melirik Guyun yang berada jauh di belakang, merasa sedikit terkejut. Guyun tidak berekspresi, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali tentang masalah ini, dan tidak memiliki niat untuk ikut campur. Tetapi Lin dapat merasakan bahwa Guyun telah berubah dari sebelumnya. Sebelumnya, jika dia menakut-nakuti orang biasa, dia akan dimarahi karena hal itu. Kali ini, dia benar-benar tidak tahan dengan orang-orang itu, yang melemparkan lumpur ke Guyun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memberikan guncangan. Dia sudah siap untuk dimarahi. Tetapi tanpa diduga Guyun tidak marah atau senang, hanya diam. Suara Guyun sangat pelan dan dingin. Tetapi memiliki tekanan yang mengintimidasi tanpa marah. Seketika, orang-orang yang diam-diam mengkritik dan mengecamnya terdiam pada saat yang sama. Melihat Guyun dengan ragu, yang berhadapan langsung dengan Guyun di garis depan merasakan tekanan yang sangat besar. Belum sempat berbicara, mereka merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Padahal Guyun hanya mengucapkan dua kata. Suaranya terdengar tanpa suka maupun tidak suka, tetapi samar-samar memberi mereka perasaan tidak nyaman. Ada apa ini? Jalanan menjadi sunyi senyap, suasananya menjadi aneh, fokus di mata semua orang. Adalah pria berpakaian putih yang berdiri di depan kereta, di depan mata semua orang, Guyun berbicara lagi. Kalian benar, tenang saja. Aku, raja ini, berjiwa besar dan baik hati. Bagaimana mungkin aku menyerangmu? Setelah kata-kata itu diucapkan, sudut bibir Guyun membentuk senyuman. Kipas lipat hijau zamrud di tangannya sedikit berkibar. Rambutnya berkibar, tampak seperti seorang pemuda yang anggun. Membuat orang merasa nyaman seperti mandi di bawah sinar matahari musim semi, dan tampak mudah didekati, ramah. 9 orang yang berhadapan langsung di garis depan menghela napas lega. Sepertinya Guyun masih memiliki rasa takut. Tidak berani mengungkapkan sifat aslinya, suasananya langsung mereda, ketegangan menghilang. Keberanian orang-orang juga meningkat, salah seorang dari mereka mengangkat kepalanya dan menatap Guyun, lalu berkata, "Jika demikian, maka hancurkan saja kultivasimu sendiri. Masalah ini akan selesai di sini." Setelah itu, beberapa orang lainnya juga ikut menimpali, tatapan Guyun tertuju pada orang yang berbicara. Hanya dengan saling menatap, orang itu merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah langsung berada di tengah es yang sangat dalam. Ketakutan dari lubuk hatinya muncul begitu saja. Dengan suara gedebuk yang teredam, orang itu tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar, suara teriakan, langsung menghilang. Tenang, raja ini tidak akan mengelak dari hal-hal yang ada buktinya. Bagaimana dengan kalian? Menuduh raja ini tanpa bukti, mungkinkah kalian diperintah oleh seseorang? Mata Guyun langsung menjadi dingin. Suhu di sekitarnya langsung turun beberapa derajat. Setelah kata-kata ini diucapkan, salah seorang dari mereka kemudian mengeluarkan gulungan. Ketika melihat kata, pejabat, tercetak di atasnya, kilatan dingin melintas di mata Guyun, Menara Guan Yu. Organisasi intelijen terbesar di kerajaan Tianyu, juga organisasi pembunuh paling misterius dan kuat di dunia ini. Menara Guan Yu berada di bawah kaisar, mengawasi dunia. Berita yang dirilis, gulungan mereka memiliki karakter tamu yang unik dan tidak dapat disalin. Isinya benar-benar akurat. Orang-orang dunia hanya tahu permukaannya saja, tetapi tidak tahu bahwa Menara Guan Yu saat ini didirikan olehnya sendiri. Bahkan pemilik pavilion Guan Yu secara pribadi didukung olehnya untuk menjadi menteri penting di pengadilan, di mata dunia. Pemilik pavilion Guan Yu, Liu Yi, adalah anjing pemburu kaisar, raja kegelapan yang ditakuti. Tetapi di matanya, Liu Yi hanyalah seorang gelandangan yang tidak punya rumah. Jika bukan karena dia membawanya kembali. Sekarang diperkirakan dia sudah menjadi mayat. Budi baik menyelamatkan nyawa, sekarang Liu Yi ikut campur dalam memalsukan bukti. Hehe, Guyun mencibir dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, dia memilih untuk mundur. Malah kehilangan bidak penting ini. Ternyata Liu Yi sudah punya niat lain. Benar saja. Bahkan orang yang dibesarkan sejak kecil pun tidak akan berdiri di sisinya. Mungkin inilah akhir yang ditakdirkan untuk penjahat. Kesepian, ditinggalkan oleh semua orang.
Di dunia terkutuk ini, yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Bukti kuat yang dikeluarkan oleh Paviliun Guanyu mencatat detail pembantaian desa. Alasannya adalah karena Raja Yuan menemukan harta karun di gunung belakang desa dan mengambilnya. Karena takut kejadian itu bocor, dia langsung memerintahkan pembantaian desa. Orang itu berkata, mulai terisak. Jika kami kebetulan tidak berada di desa, kami mungkin sudah mati di tangan mereka. Jika Paviliun Guanyu tidak memberitahu kami, mungkin kami masih tidak tahu bahwa kampung halaman kami telah hilang. Kau iblis, tidak punya hati nurani. Itu seluruh desa. Semua orang sangat sedih dan menangis. Untuk meningkatkan kredibilitas, orang itu langsung membuka arsip Paviliun Guanyu dan dengan murah hati menunjukkan isinya kepada semua orang. Ketika mereka dengan jelas melihat isinya, opini publik langsung meledak. Banyak orang langsung memaki dan menyalahkan Guyun. Orang-orang yang penakut meskipun tidak berani menunjukkannya, tetapi di dalam hati mereka sangat membenci Guyun. Orang-orang yang awalnya memiliki pandangan yang lebih baik tentang Guyun. Pada saat ini, mereka ingin menampar mulut mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki pandangan yang lebih baik tentang seseorang? Ini benar-benar absurd. Saat ini, suara makian semua orang memekakan telinga. Kebencian yang meluas. Citra orang baik yang dibangun oleh Guyun dalam semalam. Hancur total. Chen Ningsing di samping. Berkeringat dingin untuk Guyun. Sekarang masalah ini dianggap besar. Awalnya keluarga kerajaan sudah khawatir. Sekarang masalah ini meledak lagi. Ini benar-benar seperti garam di atas luka. Apa yang harus dilakukan? Hehe, sebuah cibiran dingin terdengar. Suara makian semua orang tidak berkurang. Sangat membenci Guyun, bukti mereka palsu. Setelah Guyun selesai berbicara, orang di dalam dengan bukti kuat langsung membantah, bagaimana mungkin palsu? Apakah kamu melihat tulisan beraksara katak di atasnya? Hanya Guyun Lou di dunia ini yang bisa. Aku sedang berbicara tentang isinya tidak mungkin palsu. Orang itu berkata lagi, wajahnya memasang senyum percaya diri, sangat percaya diri. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari 2 langkah, bahkan di bawah tatapan Guyun, dia tidak takut sama sekali. Sekarang di belakangnya berdiri opini publik, berdiri jutaan orang, dia benar-benar tidak memiliki keraguan. Berani menghadapi tokoh legendaris ini secara langsung. Bayangkan, setelah keluar, dia bisa membual kepada orang lain. Menghadapi langsung si pembantai manusia berpakaian putih, Guyun, dan keluar tanpa cedera, bahkan membuat pihak lain menderita. Jangan katakan betapa bangganya dia, tetapi detik berikutnya, senyumnya membeku di wajahnya. Dia melihat tubuhnya tanpa kepala, dan sosok berpakaian putih berlumuran darah di depannya, mata tanpa emosi. Tentu saja isinya palsu, bukan? Bukankah kalian 9 masih hidup? Bagaimana ini bisa dianggap pembantaian desa? Guyun tersenyum tipis. Guyun tiba-tiba membunuh. Di luar dugaan semua orang. Ketika mereka bereaksi, hanya ada mayat di darat. Mayat tanpa kepala dan jejak darah. Bau darah yang menyengat langsung menyerbu sekeliling. Dalam sekejap, seolah-olah kabel menyentuh lensa, kerumunan orang langsung meledak dengan teriakan ketakutan. Membunuh, Yuan Wang membunuh di jalan, lari. Di depan kaisar saat ini, membunuh di jalan benar-benar sangat jahat. Kerumunan orang melarikan diri seperti melihat binatang buas, saling mendorong dan menghindari, karena takut terlambat. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, tidak ada seorang pun yang terlihat di jalan. 8 orang yang tersisa sudah berlutut di tanah. Melihat pemandangan mengerikan rekan mereka dipenggal, beberapa orang basah kuyup oleh keringat dingin. Tubuh mereka gemetar seperti saringan. Guyun benar-benar membunuh, ketika mereka menyadari hal ini. Tidak ada lagi keterkejutan seperti tadi, hanya ketakutan yang tak berujung, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon lepaskan kami. Itu Ye Tian. Ya, Ye Tian yang menghasut kami. Kami hanya menerima uang untuk menghidupi keluarga kami. Kami hanya dibutakan oleh uang, ditambah hasutan Ye Tian. Kami melakukan hal bodoh. Bukankah di luar sana tersiar kabar bahwa Yang Mulia itu pemaaf? Biarkan kami hidup. Kami akan mengikuti perintah Yang Mulia. Menjadi budak, 8 orang itu menangis terseduh-seduh dan terus bersujud. 2 atau 3 kali, kepala mereka berdarah dan dagingnya berlumuran darah. Darah membasahi separuh wajah mereka, meskipun rasa sakit yang menusuk tulang datang dari dahi mereka, 8 orang itu tidak berniat untuk berhenti. Dalam momen hidup dan mati, pengorbanan semacam ini tidak masalah lagi. Melihat 8 orang tanpa martabat, hati Guyun sudah mati rasa. Kebanyakan orang di dunia seperti itu, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih kuat, mereka menunjukkan sisi pengecut mereka, melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Tetapi, bisakah orang yang oportunis benar-benar memiliki akhir yang baik? Sebuah cahaya melintas. Suara memohon yang bising menghilang dalam sekejap. 8 orang itu jatuh serempak, mati tertusuk. Guyun menepi, pedang panjang berdiri miring di udara, bilahnya masih meneteskan darah. Ketika membunuh, dia tidak menghindar, membiarkan darah memercik ke pakaiannya, jubah putih aslinya. Setengahnya diwarnai dengan noda darah merah.
Ternyata membunuh seperti ini rasanya. Agak indah. Tidak memperhatikan keadaan aneh Guyun saat ini, Li Ying masih tenggelam dalam keterkejutan. Baru saja Guyun membunuh, tidak bisa melihat gerakan apapun, kecepatannya sangat cepat. Bahkan dia sebagai pendekar bela diri peringkat 7 merasa terkejut. Dia merasa bahwa ranah Guyun telah meningkat pesat. Pangeran, Li Ying menatap Guyun. Memperhatikan keadaannya yang aneh saat ini, Li Ying sedikit linglung. Dia seolah melihat sosok berjubah putih yang pernah berdiri di bawah kota. Matanya juga begitu dingin, dan di belakangnya adalah gunung mayat dan lautan darah. Guyun yang pernah membuat orang ketakutan telah kembali. Kenapa? Guyun menatapnya, linglung sudah lama berlalu. Li Ying baru sadar. Apakah kita masih akan pergi ke istana kekaisaran sekarang? Tentu saja harus pergi. Mengapa tidak pergi? Mata Guyun beralih ke depan. Kota kekaisaran yang megah sudah dekat. Tindakannya sangat kurang ajar, sama saja dengan memprovokasi kaisar di depan wajahnya. Namun, itulah efek yang dia inginkan. Jika masalahnya tidak membesar, bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah? Dengan begitu, itu tidak rugi. Malah sangat menguntungkan. Tetes, tuan rumah membunuh Lan Luren. Dan membunuh di jalanan di bawah kota kekaisaran, menciptakan dampak buruk, tindakan macam apa itu? Mendapatkan hadiah utama, 1.500 poin penjahat, tetes. Poin penjahat dapat ditukar dengan barang langka di toko sistem. Suara sistem terdengar di benaknya. Guyun sedikit bingung. Dia sengaja membuat masalah menjadi lebih besar. Apakah itu hanya hadiah utama? Seberapa sulit pemicu hadiah tingkat tinggi? Pangeran, apakah Anda ingin berganti pakaian? Anda tidak cocok untuk menghadap Jian Jia sekarang. Li Ying bertanya. Tidak perlu. Seperti ini juga lumayan. Ayo pergi. Jangan biarkan Yang Mulia Kaisar kita menunggu terlalu lama. Guyun mengangkat tangannya, dan pengawalnya tampak biasa seperti jari-jarinya. Mengirimkan arsip gedung Guanyu ke tangannya, lalu berbalik dan masuk ke kereta. Li Ying tidak banyak membujuk ketika melihat ini. Dia melirik dengan gelisah mayat di kedai di tanah. Dia tahu audiensi ini akan menjadi sarang naga dan buah harimau, tetapi dia merasa ini bukan hal yang buruk. Ketidakadilan saat ini adalah ketidakadilan yang sebenarnya, bukan konsesi berulang sebelumnya. Ketidakadilan yang lemah secara formal. Istana Kekaisaran, di dalam ruang belajar Kekaisaran. Seorang wanita duduk di posisi yang lebih rendah, mengenakan gaun panjang berwarna hitam pekat, dengan jumbai menghiasi bagian bawah gaun. Meskipun dia mengenakan kerudung hitam, kecantikannya yang luar biasa terlihat samar-samar, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat cantik. Tidak ada yang tahu bahwa wanita cantik yang luar biasa seperti itu sebenarnya adalah raja kegelapan yang ditakuti semua orang. Pemimpin gedung Guanyu saat ini, juga pembunuh top di dunia saat ini, dan hanya wanita seperti itu. Pada saat ini, dia tampak sedikit gelisah, dan ada emosi yang berbeda tersembunyi di matanya, karena belum lama ini Ye Tian menemukannya dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Ye Tian pernah menyelamatkan hidupnya ketika dia masih kecil. Budi baik penyelamatan hidup harus dibalas. Di satu sisi adalah Guyun yang memperlakukannya seperti putrinya sendiri dan membimbingnya selangkah demi selangkah menuju puncak. Di bawah pilihan yang sulit, dia akhirnya memilih untuk membantu Ye Tian sekali. Di masa depan, dia dan Ye Tian tidak akan memiliki hubungan lagi, dan seluruh gedung Guanyu akan sepenuhnya mematuhi perintah Guyun. Liu Yi berpikir dalam hatinya, merasa sedikit lebih baik. Di singgasana naga, Kaisar yang linglung yang sedang membaca memorial, melihat keanehan Liu Yi, dan berkata, Liu Qing. Tentang masalah ketidakadilan itu, seberapa yakin kamu? Liu Yi tersadar dari lamunannya. Lapor Yang Mulia, hamba. Tidak tahu, Liu Qing adalah pemimpin paviliun pengamat hujan. Mengetahui segala sesuatu di dunia. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang ini? Hamba hanya tidak berani gegabah. Tidak ada kepastian, Liu Yi melapor. Aku ingat, kamu dengan sukarela mengikuti Yuan Wang, kan? Lapor Yang Mulia. Benar, sudah 23 tahun. Kalau begitu, kamu seharusnya cukup memahami Yuan Wang. Kalau begitu, ceritakan. Tentang kejadian menghalangi jalan hari ini, apa yang akan dia lakukan? Liu Yi menundukkan matanya. Setelah berpikir selama 2 napas, melapor, menurut hamba. Hari ini dia akan mengalah dan tidak akan berkonflik dengannya. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini pengaruhnya akan diminimalkan. Memang pilihan yang bijak. Kaisar tersenyum, melihat ke arah tabir di samping. Kakak. Segera terdengar jawaban dari balik tabir, Yang Mulia. Guyun itu licik dan pengkhianat, sama sekali tidak mungkin berani membunuh di jalanan. Pada saat ini, Liu Yi berdiri dan berkata, Yang Mulia, jika tidak ada hal lain, hamba akan undur diri. Hei, Liu Qing, jangan terburu-buru pergi. Aku berencana mengadakan perjamuan. Pertama, untuk membuktikan dirinya. Kedua, juga sebagai penyambutan dan pembersihan debu. Jadi, dalam 2 hari ini. Liu Qing,
Sebaiknya tinggal di ibu kota untuk bertanggung jawab atas penjagaan Kyoto, kan? Kaisar tersenyum. Matanya mengandung makna. Sengaja menahannya di ibu kota. Kaisar ingin sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan dunia luar, sama dengan menutupi mata Guyun. Dia merasakan badai yang sedang mengamuk. Ye Tian, Kaisar, dan pangeran pertama yang misterius itu. Ye Tian memintanya untuk membantu memalsukan bukti kuat, lalu bersekongkol dengan rencana Kaisar. Sepertinya ada sesuatu, tentu saja, pikiran Liu Yi bergerak. Mungkinkah pangeran pertama ini adalah Ye Tian? Melihat ekspresi terkejut yang tersembunyi di wajah Liu Yi, Kaisar mencibir dalam hatinya, Liu Yi bukanlah orang bodoh, bisa duduk di posisi Guan Yulo ini. Pasti ada hal luar biasa padanya. Memang, Ye Tian adalah kakak laki-lakinya. Belum lama ini, Ye Tian dan Gu Xuanling datang menemuinya. Untuk Ye Tian, dia sangat menghargainya, karena dia adalah keturunan keluarga kerajaan yang ditinggalkan oleh mendiang Kaisar. Juga kakak laki-lakinya, akhir-akhir ini Ye Tian dikejar oleh musuh, hampir kehilangan nyawanya. Ye Tian sendiri yang mengatakan, Guyun pernah diam-diam mengirim orang untuk menyerangnya, jelas tidak ingin keluarga kerajaan hidup dengan baik. Bahkan mengusir adik perempuannya, benar-benar tidak berperasaan. Itulah sebabnya dia mengeluarkan dekrit agar Guyun memasuki istana. Awalnya hanya ingin melampiaskan amarah untuk kakak laki-lakinya. Ye Tian juga secara sukarela mengusulkan, dia akan mengirim orang untuk menghadang kereta di jalan, membuatnya dalam dilema. Tidak peduli langkah mana yang dipilih Guyun, dia akan mendapat celaan, memfasilitasi tindak lanjut. Dengan begitu, keluarga kerajaan membimbing keluarga Gu, akan segera terjadi. Hanya saja Liu Yi ini, meskipun memiliki hubungan dengan Ye Tian, dia bisa menggunakannya dalam masalah ini. Tetapi dia selalu khawatir, Liu Yi akan memihak Guyun, lagi pula dia dibesarkan oleh Guyun. Seorang prajurit kelas 9, seorang pembunuh kelas 8, di belakangnya ada juga Guan Yulo. Raksasa sebesar itu, sangat sulit untuk membuat orang merasa nyaman, jika bukan karena ada orang itu di ibu kota. Mungkin dia sudah memberontak sejak lama. Yang mulia, jangan salahkan Liu Yi. Dia tidak akan melakukannya, aku percaya padanya. Di belakang layar, sebuah suara laki-laki lembut terdengar. Liu Yi mengangkat matanya untuk melihat layar itu, sedikit terkejut. Pada saat ini, Ye Tian akan membela dirinya. Kaisar mendengar ini, menghela nafas. Karena kakak laki-laki sudah tahu, maka aku tidak akan banyak bicara. Terima kasih yang mulia. Ye Tian tersenyum sedikit, duduk tegak di depan pantai, menoleh untuk melihat Gu Xuanling yang menundukkan kepalanya. Gu Xuanling yang sedih, belum lama ini Gu Xuanling datang menemuinya sambil menangis, ketika dia tahu bahwa Guyun tidak ingin Gu Xuanling mengambil energi spiritual, bahkan langsung mengusirnya dari keluarga Gu, untuk sementara waktu dia menghasilkan. Untuk mengusir Gu Xuanling. Bagaimanapun, alat ini sekarang telah meninggalkan keluarga Gu dan tidak dapat menciptakan nilai apapun. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Ini tidak sepadan dan tidak sesuai dengan citranya yang jujur. Bagaimana mungkin seseorang yang jujur dan bersemangat untuk keadilan bisa meninggalkan pacar kecilnya? Ketika dia sedang dalam kesulitan, tidak seperti seseorang, hanya karena adik perempuannya mengambil sesuatu, dia langsung mengusir adik perempuannya dari rumah. Bukankah ini tidak berperasaan? Dengan semua ini, Ye Tiannya hanyalah seorang pria yang jujur. Xuanling, apa kau mendengar itu? Nanti Guyun akan datang ke ruang belajar kerajaan. Saat itu, aku akan melampiaskan amarahmu. Ye Tian memeluk Gu Xuanling, menatapnya dengan mata lembut. Kakak Ye. Tindakan tiba-tiba Ye Tian membuat Gu Xuanling sedikit bingung. Namun, dia tidak melawan. Jantungnya berdebar kencang, terasa seperti meleleh. Dia belum pernah melihat pria sesempurna ini. Seorang gadis kecil dalam masa pacaran, apalagi saat mengalami kesulitan. Dia akan berlinang air mata ketika mendengar pria manapun membela dan mendukungnya. Dia merasa penglihatannya sangat bagus dan dia tidak memilih orang yang salah. Tidak heran dia menyukainya. Lihatlah kakak laki-lakinya, tidak berperasaan, kejam, dan sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Namun, dia masih memiliki kakak Ye. Kakak Ye sebenarnya adalah pangeran pertama, anggota keluarga kerajaan, dan akan membelanya. Nanti Guyun akan pergi ke ruang belajar kerajaan. Hari itu akan menjadi hari pembalasan. Gu Xuanling berpikir, lalu teringat adegan ketika Guyun membawanya. Kebersamaan selama bertahun-tahun. Dalam hatinya, dia memiliki sedikit kekhawatiran terhadap Guyun. Kakak Ye, kau hanya perlu memberinya pelajaran. Jangan sakiti nyawanya. Aku tidak begitu membencinya, kata Gu Xuanling. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan mendengarkanmu. Apa yang kau katakan itu benar? Gu Xuanling merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Menatap Ye Tian dengan khawatir. Tentu saja itu benar. Kapan Ye Tianku menipumu? Aku tahu kakak Ye adalah yang terbaik. Melihat Gu Xuanling yang lugu dalam pelukannya, Ye Tian mencibir dalam hatinya. Guyun mengirim seseorang beberapa hari yang lalu dan hampir merusak rencananya.
Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya dengan mudah? Nanti, jika dia benar-benar tertangkap, keluarga kerajaan akan langsung membunuhnya secara diam-diam. Siapa yang menyuruhnya ikut campur? Menyinggung Yetiannya sama dengan menendang lempengan baja. Tidak mungkin, dia memang sangat pendendam. Saat ini, sebuah teriakan keras datang dari luar aula. Tidak bagus, Yang Mulia. Ada hal besar terjadi. Dadada, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Kasim tua itu tidak sopan dan terburu-buru, kehilangan keseimbangan dan jatuh di depan pintu. Dengan penampilan yang menyedihkan, Kasim tua itu tidak mempedulikan rasa sakit di tubuhnya dan dengan cekatan bangkit. Sambil berlari kecil ke depan, dia berteriak, Yang Mulia, laporan mendesak datang dari Jalan Chang'an. Mendengar berita dari Jalan Chang'an, amarah yang semula membara. Kaisar yang hendak memarahi Kasim itu menarik kembali kata-katanya. Jalan Chang'an adalah tempat Yetian mengirim orang untuk mencegat Guyun. Karena ini adalah laporan mendesak dari Jalan Chang'an, maka itu pasti berhubungan dengan Guyun. Hanya saja, mengapa begitu panik? Menurut akal sehat, bahkan jika Guyun melepaskan Lan Luren, itu seharusnya tidak membuat mereka begitu panik. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk merasa khawatir. Kasim Zhao, tenang dan katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Liu Yi, Yetian, dan Gu Xiongling juga melihat ke arah Kasim Zhao. Kasim Zhao terengah-engah. Setelah menarik napas beberapa kali, dia segera berkata, mata-mata dari Jalan Chang'an melaporkan bahwa 9 orang di Jalan Chang'an mencegat kereta yang dituduh dan melakukan konfrontasi langsung. Namun, Guyun tiba-tiba meledak dan membunuh. Ke-9 orang itu semuanya dipenggal oleh Guyun di depan umum. Meledak dan membunuh di depan umum. Benar-benar gila, Kaisar yang duduk di kursi naga, untuk sesaat merasa bahwa telinganya bermasalah. Bahkan Liu Yi dan ketiganya memiliki ekspresi tidak percaya. Mereka telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah Guyun akan membunuh semua orang Lanlu. Terlebih lagi, dia membunuh di jalanan di bawah kaki Kaisar, dan bukti besi masih ada. Ini sama dengan memastikan tuduhan makar. Jika keluarga kerajaan tidak menangani kejadian yang begitu mengerikan dengan serius, di mana kewibawaan mereka, hal ini cukup untuk membuatnya binasa selamanya. Bagus. Justru khawatir tidak ada bukti besi untuk menjatuhkannya. Sekarang, dia malah mengirimkan bukti besi itu sendiri ke tangan saya dan harus dihukum berat. Kaisar tertawa dingin. Di mana Pangeran Yuan sekarang? Kasim Zhao menunduk dan dengan suara gemetar menjawab, sepertinya dia sudah tiba. Detik berikutnya, pintu toko meledak dengan keras. Sesosok tubuh perlahan masuk dari luar. Semua orang melihat dengan seksama, Guyun mengenakan pakaian putih yang ternoda darah. Terpancar di wajahnya, terdapat pula noda darah yang mengering, dengan sedikit seringai di sudut bibirnya. Senyum tipis yang hampir tak terlihat, jika sebelumnya Guyun dikenal sebagai Dewa Putih, maka sekarang dia lebih mirip iblis, hanya auranya saja sudah membuat orang merasa dingin. Maafkan aku, Wang tiba terlambat. Cara Guyun muncul mengejutkan keempat orang yang hadir. Jika dikatakan di jalanan, Pangeran Yuan membunuh orang di depan umum. Di matanya, Kaisar merasa amarah membara. Apakah Guyun hari ini berencana untuk langsung berbalik melawan? Melihat Kaisar yang berdiri di atas tahta, hati Guyun sangat jernih. Jika dipikir-pikir, Kaisar ini sangat pandai menyamar. Kaisar baru kerajaan Tian Yuan di permukaan. Sebenarnya adalah seorang wanita. Orang ini juga salah satu wanita takdir, bernama Yeling. Tidak heran. Dia bisa menjalin hubungan dengan protagonis. Guyun menarik sudut bibirnya dan tersenyum sinis. Hari ini, hamba mengejar 9 penjahat, dan baru saja merasa sedikit terkejut. Itulah sebabnya hamba bertindak tanpa pertimbangan. Jika Yang Mulia tidak keberatan, nanti hamba akan meminta pengrajin di kediaman hamba untuk memperbaiki kerusakan ini untuk Yang Mulia. Terkejut, Yeling mencibir dalam hatinya, adakah sesuatu di dunia ini yang membuatmu, Guyun, takut? Tidak perlu bertele-tele, Pangeran Yuan sebaiknya menjelaskan dulu kepada Paduka tentang kejadian di Jalan Chang'an. Bagaimanapun juga, Pangeran Yuan dianggap sebagai setengah dari keluarga kerajaan, berani membunuh orang di jalan tepat di hadapanku. Bagaimana ini akan dipandang oleh seluruh dunia? Bagaimana menurutmu, tindakan seperti ini, di mana aku ditempatkan? Menempatkan wibawa keluarga kerajaan di mana? Yeling bertanya dengan nada mendesak, meskipun seorang wanita. Namun sangat mendominasi, wibawa seorang penguasa, terpancar sepenuhnya. Pada saat yang sama, 3 aura tekanan yang sangat kuat, datang dari berbagai arah ibu kota. Semuanya mengunci Guyun. Tidak diragukan lagi, jika Guyun melakukan tindakan bodoh sedikit pun. 3 pendekar tingkat 9 di ibu kota, akan segera bertindak. Kekuatan Yeling tidak hanya itu. Tetapi juga ada orang di atas sana, seorang ahli yang menurut legenda berada di atas tingkat 9 yang berjaga. Ingatan dari 9 kehidupan. Guyun secara alami mengetahui hal ini, hatinya tenang seperti air, tanpa sedikit pun ketegangan. Dia lebih tahu,
bahwa Ye Ling Er saat ini tidak akan langsung bertindak melawannya. Tian Yukuo saat ini menderita serangan musuh dari luar, dikelilingi banyak musuh. Jika seluruh kekuatan ibu kota dikerahkan untuk menyerangnya, Tian Yukuo pasti akan terluka parah. Tidak sampai 3 tahun, Tian Yukuo akan musnah. Inilah alasannya. Paling banter, kita coba lagi, lihat siapa yang bisa mempermainkan siapa. Dalam suasana tegang, Guyun tiba-tiba terkekeh. Yang mulia terlalu serius. Saat itu, ketika raja ini melewati jalan Chang'an, tiba-tiba 9 penjahat menerjang dari kerumunan dengan ganas. Mereka ingin menyerang raja ini. Raja ini hanya membunuh para penjahat. Apa salahnya? Ye Ling Er di samping memandang Guyun, merasa sedikit terkejut. Guyun hari ini sangat aneh. Mulai berbicara manis. Sungguh membunuh penjahat. Ye Ling Er tertawa marah. Ratusan orang di jalan Chang'an melihat langsung seluruh kejadian, dan berkas kasus ini ditangani oleh Guan Yulou. Arsip kasus ini masih tersimpan. Apakah kamu pikir apa yang kamu katakan bisa dihitung? Guyun menatap Ye Ling Er tanpa ekspresi. Aku membunuh mereka, lalu kenapa? Ye Ling Er tiba-tiba bertanya. Orang ini tidak tahu malu, sudah sampai tingkat yang tidak masuk akal. Sedangkan sikap Guyun membuat ketiga orang di sampingnya merasa sedikit curiga. Ye Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Guyun. Tindakannya ini tidak berbeda dengan provokasi berulang kali di depan Ye Ling Er. Bagaimana bisa Guyun, yang biasanya bersifat tenang, menjadi seperti ini hari ini? Bahkan ada sedikit rasa main-main di dalamnya. Ye Tian di samping tertawa dalam hati. Dia masih berpikir tentang bagaimana membalas dendam pada Guyun. Tanpa diduga, orang yang tidak tahu diri ini berani melawan Ye Ling Er di depan umum. Bukankah itu sama dengan menabrakkan diri ke moncong senjata? Jika demikian, mengapa tidak memanfaatkan kehendak surga? Yang mulia, keluhan hari ini sungguh membuat marah para dewa dan manusia serta berdampak buruk. Jika tidak dihukum berat, saya tidak tahu bagaimana rakyat jelata Tian Yukuo akan memandang keluarga kerajaan kita. Terlebih lagi, orang ini sekarang tidak menunjukkan penyesalan. Saya khawatir dia sudah mencapai tingkat yang berdarah dingin dan dianggap sebagai masalah besar. Nada bicara Ye Tian berat. Benar-benar terasa seperti ingin membantu raja. Ternyata masih ada orang di sana. Mengapa tidak muncul secara terbuka dan jujur? Guyun mengerutkan kening ke arah layar. Dengan kekuatan prajurit tingkat 9-nya. Dia tahu bahwa ada 2 orang yang bersembunyi di balik layar saat dia baru masuk. Tanpa diduga, itu adalah Ye Tian dan adik perempuannya yang murah itu. Namun, karena pihak lain tidak mau muncul, dia tentu saja tidak akan menyerang lebih dulu. Ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Ye Tian. Tidak disangka Ye Tian begitu cepat kehilangan kesabaran dan muncul. Karena sudah sampai, tentu saja aku ingin melihat apa sebenarnya orang yang disebut kakak oleh Xuanling ini. Setelah dilihat, sungguh sangat mengecewakan. Ye Tian berjalan keluar dari balik layar. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Guyun. Ini adalah kehidupan ke-10. Ini adalah pertemuan pertama mereka berdua, saling beradu argumen. Harus dikatakan bahwa Ye Tian layak menjadi orang pilihan takdir. Wajahnya tampan, dengan aura elang di antara alisnya. Ditempatkan di antara kerumunan, dia pasti akan menonjol. Dia melihat cincin perak khusus di jari Ye Tian. Seperti yang diduga, di dalam cincin ini ada kakek cincin. Jika ada bahaya, dia bisa merasukinya kapan saja. Standar seorang anak yang ditakdirkan. Ini juga salah satu kartu truf terbesar Ye Tian di tahap awal. Kakak, apa yang terjadi dengan kalian ini? Gu Xuanling berbicara dengan lembut. Pandangan mereka bertemu. Dalam 2 tarikan napas singkat, tatapan mereka bertemu lebih dari 100 kali. Tampaknya ada dendam yang sudah lama terpendam. Baru bertemu saja sudah ingin bertarung habis-habisan. Sungguh membuat khawatir. Jika dihitung waktunya, bukankah ini pertama kalinya kakak bertemu Ye Tian? Hehe. Tidak suka saja. Beberapa orang membunuh di jalanan, tindakan mereka kejam dan mengerikan. Orang seperti ini sangat kubenci, Ye Tian. Ye Tian mencibir. Cukup licik. Aku juga membenci orang yang pandai bicara dan memutarbalikkan fakta. Ye Ling Er sedikit mengerutkan kening. Berkata dengan suara keras, beraninya kau merendahkan yang mulia. Ini adalah saudara kaisar yang baru-baru ini ditemukan di luar. Kau tidak boleh menunjuk-nunjuknya. Melihat situasinya berkembang tidak baik, Liu Yi, yang sedari tadi diam, ikut berdiri dan menatap Guyun. Pangeran, tenanglah. Saat ini kita berada di ibu kota. Alis Guyun sedikit berkerut. Liu Yi yang sedari tadi hadir dan belum berbicara. Kata pertama yang diucapkannya ternyata ini. Gu Xuanling juga berkata, Kak, jangan terus melakukan kesalahan. Orang-orang di jalan Chang'an itu memang ada yang menyuruh, tapi kau juga tidak bisa membunuh mereka semua. Mereka tidak bersalah. Apa bedanya kau membunuh orang yang tidak bersalah seperti itu dengan seorang tukang daging? Saat ini dan pemandangan ini, sangat mirip dengan adegan-adegan sebelumnya. Ketiga orang di tempat kejadian. Semuanya memihak Ye Tian, satu adalah adik perempuan yang telah dia rawat sejak kecil.
Satu adalah menteri penting istana yang dia angkat sendiri, Ye Ling-er tampak sedikit kesal di antara mereka. Membunuh di jalan di depan umum di Jalan Chang'an. Kedua, menunjukkan saudara kaisar, menantang batas kaisar berulang kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Jadi kamu ingin menghukumku? Guyun terkekeh sambil menatapnya. Rentangkan tanganmu. Ayo, biar kulihat bagaimana kamu akan menghukumku. Ye Ling-er menyipitkan matanya. Api amarah di matanya seolah ingin menelan Guyun. Kesombongannya bukan tanpa alasan. Dahulu, setiap kali perbatasan diserang, Guyunlah yang turun tangan untuk menyelesaikannya. Baru-baru ini, 700.000 tentara dari negara Changlan dan negara MU di perbatasan berkumpul dan menekan perbatasan. Hanya dia seorang. Ahli tingkat 9 puncak, yang bisa menekan sebagai komandan, awalnya ingin memanfaatkan insiden Jalan Chang'an hari ini. Untuk melemahkan kekuatan Suci Guyun, tetapi tidak menyangka bahwa situasinya menjadi tidak terkendali dan mencapai langkah ini. Suasana sekali lagi membeku. Seluruh ruang belajar kekaisaran jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Yang mulia, redakan amarah Anda. Liu Yi berdiri. Saat ini adalah saatnya untuk menggunakan orang. Pangeran Yuan sama sekali tidak boleh digerakkan. Saya pikir hukuman kecil sudah cukup sebagai peringatan. Hari ini bukan masalah besar. Ye Ling-er melirik Liu Yi. Dia secara alami memikirkannya dalam hatinya. Tetapi Xuanji menolaknya, jika Guyun diizinkan pergi ke perbatasan sekarang. Bukankah sama dengan memiliki kekuatan militer? Lagi pula, kesombongan dan kelancangan Guyun hari ini tidak dibuat-buat, tetapi lebih seperti sifat aslinya yang dilepaskan, maka bahkan lebih tidak mungkin untuk membiarkannya kembali ke perbatasan. Pangeran Yuan, aku tidak ingin sampai pada titik ini denganmu, tetapi kamu terlalu lancang hari ini. Pertama, tidak menghormati saudara kaisar, kemudian membunuh di jalan, meremehkan kekuasaan kekaisaran. Mulai hari ini, buang ke tanah kematian makam kekaisaran, keluar lagi setelah 10 tahun. Mendengar kata-kata tanah kematian makam kekaisaran, Liu Yi tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan buru-buru berbicara. Yang mulia, jangan pernah, tempat tanah kematian makam kekaisaran itu, sama sekali bukan tempat yang bisa ditinggali orang hidup. Liu Yi benar-benar panik, awalnya dia berpikir, dia hanya membantu penyelamatnya. Tidak pernah terpikir bahwa dia akan menempatkan Guyun, 3 ahli tingkat 9 tidak muncul, tetapi begitu Guyun melakukan perlawanan, akan segera menyerang, perkembangan masalah ke tingkat yang begitu buruk jelas di luar dugaan Gu Xuanling. Bukankah awalnya hanya disepakati untuk membantunya memberi pelajaran pada Guyun saja? Dia belum pernah mendengar tentang tempat bernama makam kekaisaran tanah kematian, tapi dari reaksi Liu Yi, terlihat jelas bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan Guyun, yang merupakan ahli tingkat 9, akan berada dalam bahaya. Mengapa harus sampai seperti ini? Gu Xuanling merasa hatinya tertusuk. Hanya orang yang menyakitimu yang tahu betapa tidak bersalahnya dirimu. Pemicu dari masalah ini hanyalah karena menghadang di jalan, dan perencanaannya dilakukan oleh Ye Tian. Dia hanya ingin membantunya melampiaskan amarah, dan tidak benar-benar ingin membunuh Guyun. Mengapa bisa seperti ini? Di mana sebenarnya masalahnya? Seluruh istana dipenuhi musuh. Menghadapi perasaan dingin yang menusuk tulang, Guyun justru tersenyum dalam hati. Warna yang ditunjuk oleh ribuan orang di dunia berubah menjadi makam kekaisaran tanah kematian. Sedikit yang tahu. Justru di sanalah Guyun ingin pergi. Hanya karena di sana disegel seorang iblis. Cepat atau lambat dia harus pergi ke tempat itu sekali. Sekarang justru secara tidak sengaja menghemat masalah. Selain itu, dia juga dapat memanfaatkan waktu ini untuk sepenuhnya menguasai tubuh pedang Xuantian. Saat kembali lagi, bahkan jika ada ahli tingkat 9 yang menjaga. Yang mulia, Guyun tiba-tiba membuka mulutnya. Ye Ling-er sedikit mengerutkan kening. Jangan menyesal. Aku hanya bercanda. Bicaralah lagi jika kamu bisa kembali dari tanah kematian. Pada hari Guyun pergi, langit cerah sejauh 10.000 mil. Seluruh dunia merayakannya. Semua orang bersorak. Iblis besar diasingkan ke tanah kematian. Sungguh melegakan. Ini adalah keberuntungan besar bagi dunia. Mulai sekarang, tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayang iblis itu. Yang mulia sungguh bijaksana dan berani. Sekarang negara Qian Yuan kekurangan parasit ini. Mulai sekarang, pasti akan mencapai puncak. Penyatuan negara sudah di depan mata. Guyun berjalan. Darah di pakaian putihnya sudah mengering, seperti bunga lotus merah yang mekar. Di sepanjang jalan ini, berbagai kata-kata pedas dan dingin jatuh ke telinga Guyun. Dia tidak marah. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah mati rasa. 9 kehidupan. Jika dihitung, hampir 100 tahun. Dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Tidak peduli Guyun yang dulu benar-benar baik hati, atau Guyun yang sekarang, pandangan orang tidak akan berubah. Larut malam, kamar tidur istana. Ye Ling-er melepas jubah naga emasnya. Melepas jepit rambutnya. Rambut panjangnya seperti air terjun, tergerai di bahunya. Hanya di saat sunyi malam, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Tekanan sepanjang hari mendapat sedikit relaksasi.
Hari ini Guyun membunuh orang di jalan. Pengaruhnya sangat buruk. Tidak lama kemudian, para menteri bersama-sama mengajukan memorial kepada Kaisar. Semuanya menyerang Guyun. Untungnya, hari ini sudah ditangani dengan baik. Namun, sampai sekarang dia masih bertanya-tanya. Dengan watak Guyun hari ini, dia sebenarnya tidak melawan. Mungkinkah dia sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar? Namun, dengan cepat, ide ini ditolak oleh Ye Ling-er. Tanah kematian itu tempat apa? Guyun di tempat itu tidak akan bisa membuat banyak masalah. Apa yang Ling-er lakukan hari ini? Agak terlalu agresif. Sebuah suara dingin terdengar. Ye Ling-er menoleh. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk bersila di halaman tua, matanya tertutup rapat. Orang ini adalah salah satu dari 3 praktisi bela diri tingkat 9 yang hadir hari ini, guru kekaisaran Li Tianyi, Li Bo. Ye Ling-er tersenyum tipis. Niat awal saya hanyalah untuk melemahkan keluarga Gu untuk membuka jalan bagi kakak laki-laki kaisar. Untuk memudahkannya naik tahta di masa depan. Hanya saja Guyun hari ini entah kenapa berubah drastis. Tindakannya lancang. Untuk menjaga martabat keluarga kerajaan, saya juga harus lebih tegas. Li Tianyi membuka matanya dan mengangguk ringan. Memang benar demikian. Tetapi tahukah kamu bahwa tindakanmu sangat berisiko? Tanpa Grandmaster, praktisi bela diri tingkat 9. Tak terkalahkan di dunia. Guyun sudah menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia yang terkenal sejak lama. Penguasaannya atas ilmu pedang sangat murni. Jika dia benar-benar berniat untuk menyerang, dia bisa membunuhmu dalam sekejap. Kami bertiga tidak bisa menghentikannya. Ye Ling-er menatap mata Li Tianyi dengan ekspresi serius. Aku tahu, tapi Guyun tidak akan menyerang. Meskipun dia bisa membunuhku. Tetapi jika dia menyerang, dia pasti akan mati. Meskipun Guyun agak tidak normal hari ini, dia pada akhirnya tidak kehilangan akal sehatnya. Sejauh yang saya tahu tentang dia tidak akan pernah menyerang tanpa keyakinan mutlak untuk melawan orang itu. Kamu masih suka membicarakan sesuatu berdasarkan idemu sendiri. Li Tianyi menggelengkan kepalanya. Matanya penuh dengan kesedihan. Kamu harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menangani masalah perbatasan. Sekarang Guyun sudah tidak ada, kami para ahli tingkat 9, kamu setidaknya harus mengirim 2 orang. Untuk mengendalikan sisi itu. Begitu ini terjadi, pertahanan ibu kota kekaisaran akan mengendur. Mata Ye Ling-er terkulai. Saat ini memang agak membuat pusing. Jika kita benar-benar mengirim 2 ahli tingkat 9 ke perbatasan. Begitu ibu kota kekaisaran ini kurang pertahanan, negara musuh pasti akan mengirim mata-mata. Tetapi jika kita mengirim seorang ahli tingkat 9, di perbatasan mungkin tidak bisa ditahan dan akan menjadi peranggesekan yang sangat panjang yang akan berlarut-larut. Kerajaan Tianyuan pasti akan dirugikan jika tidak mencoba. Lalu apa yang harus dilakukan? Guyun ini meskipun bukan yang ortodoks, tetapi harus diakui memang musuh kelas 9 yang tak terbantahkan. Bahkan jika 3 orang kelas 9 dari negara lain semuanya menyerang, jangan menyesal. Menyesali apa? Menyesal membuangnya ke tempat kematian? Sungguh menggelikan. Awalnya tidak berencana untuk menyerangnya, tetapi dia telah mengulurkan cakar iblisnya pada Ye Tian. Itu adalah kakak laki-lakinya sendiri. Bagaimana mungkin membiarkan orang luar menindas? Sungguh berani, masalah Raja Yuan. Anda rencanakan baik-baik, dia seharusnya tidak memiliki akhir seperti sekarang. Li Tianyi tiba-tiba berbicara. Seolah memikirkan sesuatu, mata keruhnya sedikit redup, Paman Li. Mengapa mengatakan itu? Ye Ling-er sedikit terkejut, sekarang wajah asli Guyun. Sudah terungkap, meninggalkannya pasti akan menimbulkan bencana. Awalnya berhati-hati. Li Tianyi yang tidak pernah meninggalkan masalah tersembunyi, sebenarnya berbicara untuk Guyun. Mengapa? Dia adalah orang tua di istana, mengikuti almarhum kaisar dalam pertempuran sepanjang hidupnya. Berjasa besar. Bahkan jika dia memiliki pikiran yang seharusnya tidak dimiliki, dia seharusnya tidak membunuhnya. Almarhum kaisar masih hidup. Dia tidak ingin melihat situasi hari ini. Nada bicara Li Tianyi berat, kamu masih muda. Tentang masalah Guyun, kamu hanya tahu desas-desus, manfaatkan waktu ini. Aku akan menceritakannya padamu, jadi agak enggan, tetapi lawannya adalah Li Tianyi yang sangat baik padanya. Ye Ling-er masih mengangguk ringan, mendengarkan dengan sabar, dia ingin melihat. Apa yang dimiliki Guyun ini yang bisa membuat Paman Li berbicara untuknya? Guyun 100 tahun yang lalu. Adalah ahli kelas 8 termuda di dunia, pendekar pedang berbaju putih, yang terbaik di zamannya. Kemampuan pedangnya yang luar biasa tak tertandingi. Pendekar pedang kelas 9 terkuat saat itu bahkan tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Abad ini dengan cepat diumumkan, orang-orang mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan Guyun akan mendapatkan dunia. Untuk sesaat, para pahlawan dari segala penjuru melemparkan ranting zaitun ke arah Guyun. Entah kenapa. Guyun tidak memilih kekuatan besar manapun, tetapi memilih pemilik kedai minuman. Pemilik kedai minuman itu hanyalah seorang pemuda biasa. Pemuda biasa. Mungkinkah dia adalah ayahandaku? Ye Ling-er merasakan sentakan di hatinya. Segera menolak gagasan itu, terlalu tidak masuk akal. Satu adalah ahli tingkat 8 saat itu.
Yang lain hanya orang biasa. Keduanya bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Mengapa Guyun memilihnya? Adakah yang lebih tidak masuk akal daripada membantu orang biasa, atau bahkan orang yang sama sekali tidak dikenal, untuk naik tahta dan menjadi kaisar? Bahkan buku cerita pun tidak berani menulis seperti itu. Pemuda itu memang mendiang kaisar. Li Tianyi tersenyum pahit, aku juga merasa sulit dipercaya, tetapi urusan dunia. Mana ada yang bisa dikatakan dengan pasti? Guyun bersekongkol dengan mendiang kaisar, menyembunyikan nama dan identitasnya. Bangkit dari keterpurukan dalam 10 tahun, mengumpulkan kekuatan, tetapi masih jauh dari cukup. 30 tahun kemudian, keduanya mengumpulkan kekuatan dan melancarkan pemberontakan. Perang berkobar lagi, dunia dalam kekacauan besar. Dia mengenakan pakaian putih, dengan pedang di tangan, membantai semua orang hingga tidak berani bersuara. Nama pendekar pedang berbaju putih sepenuhnya terpatri dalam benak orang-orang. Hanya saja dalam pertempuran terakhir, dia tidak diizinkan menerima 100. Penyergapan gabungan oleh ahli tingkat 8 dan 2 ahli tingkat 9, garis depan kebetulan juga sedang berperang, begitu bala bantuan datang. Garis depan akan runtuh. Dia tidak memilih untuk memanggil kembali pasukan untuk membantu, tetapi melawan musuh yang kuat sendirian. Pertempuran ini dimenangkan dengan susah payah, tetapi karena itu ia jatuh sakit dan tidak dapat lagi mengejar jalan pedang yang ilusi itu. Suara Li Tianyi sangat berat, membawa kesedihan yang besar. Jika dia menginginkan Tian Yukuo, dia bisa saja mendirikan Tian Yukuo yang lain. Kalimat ini seperti lonceng yang sangat nyaring berdentang, bergema di benak Ye Ling Er untuk waktu yang lama. Ye Ling Er terdiam untuk waktu yang lama, hatinya campur aduk, bagaimana mengatakannya? Dia tampaknya telah salah paham terhadap Guyun. Sepertinya setelah Ye Tian kembali, hatinya menjadi kacau. Hanya karena dia mendengar Ye Tian mengatakan bahwa Guyun ingin menyerangnya, situasinya kritis. Dia buru-buru mencari Guyun untuk menyerang, melampiaskan amarahnya pada Ye Tian. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia tampaknya hanya mendengar perkataan sepihak Ye Tian, dan tidak benar-benar mencari bukti. Bagaimana aku bisa seperti ini? Hati Ye Ling Er terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Guyun telah setia kepada Tian Yukuo selama ratusan tahun. Dan terlebih lagi, demi pertempuran terakhir, dia selamanya kehilangan kesempatan untuk mencapai tingkat 9 ke atas. Dan pada akhirnya, dan menggunakan kekuatan di atas botol anggur untuk menekannya, betapa hancurnya hatinya. Li Bo. Mengapa baru memberitahuku sekarang? Dia, sekarang telah memasuki tanah kematian fosfor kuning. Setidaknya butuh 10 tahun untuk keluar. Tanah kematian di dalam fosfor kuning adalah wilayah seluruh benua. Begitu retakan di dalamnya tertutup, tidak ada cara untuk membukanya dari luar, tetapi di tempat itu. Tinggal di sana selama 10 tahun, Ye Ling Er tidak berani membayangkannya. Saat itu, Li Tianyi sedikit mengernyit, aku tidak tahu harus berbuat apa, aku ingin memberitahumu. Ketika aku bersiap untuk berbicara, aku tidak bisa mengingat apapun lagi, kedengarannya sangat konyol. Tapi itu memang terjadi, perasaan ini sangat terpisah. Ye Ling Er membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, Xuanji berpikir sejenak, dia sendiri tampaknya pernah mengalami situasi ini. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin itu hanya kebetulan. Li Tianyi menghela napas, itulah sebabnya jadi begini. Semuanya akan dibicarakan setelah kamu sadar, urusan di perbatasan adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Ye Ling Er mengangguk dengan linglung. Apa? Pangeran dikurung di tanah kematian? Dengan suara gedebuk, Ling berdiri, menatap marah ke arah Gu Xuanling dan Yu Liui di depannya. Satu membuat bukti palsu, satu menghasut untuk menyerang pangeran, ya kan? Rumah pangeran yang kecil ini bagaimana bisa membesarkan? Kalian berdua sama saja, benar-benar membuat orang tua ini marah. Dada Ling naik turun dengan hebat. Jelas sangat marah, ketika mendengar kata-kata seperti fitnah dan pembalikan. Ketika datang dari luar, dia awalnya tidak percaya, sampai Gu Xuanling dan Yu Liui sendiri yang memberitahunya. Terutama karena keduanya adalah perencana dari insiden ini, dia benar-benar marah. Li Ying, aku tahu kamu tidak senang, tetapi semuanya sudah terjadi, dan kami juga tahu kami salah. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan cara untuk mengeluarkan GTA dari tanah kematian. Gu Xuanling berkata dengan suara pelan. Li Ying tertawa marah. Gu Xuanling. Tempat itu, bahkan ahli di atas botol anggur, tidak bisa membukanya secara paksa. Yu Liui menambahkan, Gu Xuanling terkejut, matanya tertutup lapisan air. Dia bergabung dengan Ye Tian, hanya ingin membuat Guyun marah, tanpa diduga menjadi bumerang. Mengirim Guyun ke tanah kematian, tempat itu, sangat mengerikan. Bagaimana dia akan bertahan sendirian? Air mata palsu. Dulu kau sendiri yang mengatakan tidak membutuhkan pangeran, hari ini kau masih datang ke sini untuk apa? Menonton pertunjukan berburu kalian? Begitu kata-kata Li Ying terucap, seluruh tatapan di kediaman pangeran tertuju pada keduanya, dingin dan berkabut. Jika bukan karena kedua orang di depan mata ini, mungkin masalah ini tidak akan terjadi sama sekali. Li Ying, tenanglah,
Karena masalah ini sudah terjadi, seharusnya kita lebih tenang dan duduk untuk memikirkan solusinya. Yang berbicara adalah Liu Yi, dia menatap Li Ying dengan tenang. Ekspresinya tidak sedih atau senang, sama seperti biasanya. Raja kegelapan ini mengenakan gaun hitam. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Mungkin di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa membuatnya menghasilkan fluktuasi emosi. Duduk dan berdiskusi, hehe. Sejak kalian bersekongkol membuat bukti palsu untuk menjebak pangeran, tidak mungkin. Kami bisa duduk dan berdiskusi lagi. Li Ying, kita seharusnya tidak sampai pada keadaan seperti ini. Liu Yi berkata dengan dingin, masalah Guyun. Memang ada salahnya aku. Selesai. Suara Liu Yi datar. Hisiao, kau hanya seorang peringkat 8. Masih ingin membawa orang dari tempat kematian? Kau terlalu memandang dirimu sendiri. Mata Li Ying semakin meremehkan, jika tidak ada hal lain. Pergilah kalian. Kediaman pangeran tidak menyambut kalian. Sekelompok pendekar di kediaman pangeran berdiri. Di antara mereka, seorang penyair peringkat 8 menatap kedua orang di depan pintu dengan dingin, seperti musuh bebuyutan. Keadaan saat ini sama dengan merobek wajah sepenuhnya, tegang. Apakah kalian benar-benar tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan? Kilatan makna melintas di mata Liu Yi. Dia telah mengikuti Guyun selama 18 tahun. Setia dan tulus. Mereka seharusnya melihatnya. Hanya karena masalah ini di luar kendali. Apakah mereka menyangkal semua kerja kerasnya sebelumnya? Kelompok pendekar di kediaman pangeran ini benar-benar sangat setia. Dia sudah mengatakannya dengan jelas. Masalah yang dia sebabkan, dia secara alami akan menyelesaikannya. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya ini, dia akan membawa Guyun kembali. Apakah itu masih belum cukup? Sudahlah, ayo kita pergi saja. Gu Xuanling menggelengkan kepalanya. Dia menatap para pendekar yang mengancam di depannya, merasa sedikit takut, kejadian itu sudah terjadi. Tidak ada kesempatan untuk membalikan keadaan, yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menunggu dengan tenang. Mata Liu Yi sedalam air, seperti jurang yang tak berdasar, lama kemudian berbalik dan pergi. Gu Xuanling berdiri di depan gerbang kediaman pangeran. Sedikit bimbang, Liu Yi memiliki informasi tentang Menara Lou. Dan dirinya juga seorang pendekar tingkat 8, bisa pergi kemana saja di dunia ini, sedangkan dia sekarang hanyalah orang biasa, bisa pergi kemana? Sepertinya satu-satunya tempat yang bisa dia tuju hanyalah keluarga Gu. Li Ying sekilas bisa melihat apa yang ada di benak Gu Xuanling. Dengan ekspresi dingin berkata, kau juga cepat pergi, kediaman pangeran tidak menyambutmu. Oh, kalian tidak bisa pulang? Gu Xuanling belum pernah mengalami perlakuan yang begitu buruk. Dia menghapus air matanya, wajah kecilnya penuh dengan ketegaran, sekarang dia harus kuat. Pasti ada jalan keluar. Gu Xuanling mengepalkan tangan kecilnya, dan pergi. Gerbang berat kediaman Gu tertutup kembali. Sekarang kediaman Gu sangat sepi karena kepergian Guyun. Sebagian besar pelayan telah pergi. Sangat sepi, hanya mereka 12 pendekar yang masih berjaga di sini. Jalan di masa depan seolah tertutup bayangan. Sial, kalau saja aku tahu Liu Yi adalah pengkhianat. Aku benar-benar ingin meninjunya sampai mati sebelumnya. Seorang pendekar marah dan berbicara. Dia pemarah. Tidak mentolerir sedikit pun ketidakjujuran, dan juga Gu Xuanling itu, pangeran biasanya memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tak disangka orang yang pertama kali mengkhianati pangeran adalah mereka, benar-benar berdarah dingin. Seseorang menimpali. Jika terjadi sesuatu pada pangeran, kita duduk di sini dan hanya menonton. Berkhianat sialan. Berkhianat. Suasana hati semua orang sangat bersemangat dan marah. Sebagian besar dari mereka adalah mantan tentara yang diambil Guyun dari perbatasan, atau anak-anak yatim piatu yang tidak punya tempat tujuan, karena Guyun baik hati dan murah hati. Mereka bisa memiliki rumah, belasan atau puluhan tahun telah berlalu, mereka sudah sangat setia kepada Guyun. Sekarang Guyun menghadapi bahaya. Bagaimana mungkin mereka bisa melihatnya dengan dingin, tanpa melakukan apapun? Semuanya tenang, musuh kuat dan kita lemah, gegabah bertindak, itu tidak bijaksana. Lin berkata, Lin, kau selalu punya cara. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Semua orang menatap Lin memijat pelipisnya. Saat ini hatinya sangat kacau, seolah-olah semua masalah ditimpakan kepadanya. Selama pangeran masih ada, keluarga Gu tidak akan jatuh, lebih baik bersembunyi dan tidak bertindak. Jaga kediaman pangeran dan tunggu pangeran kembali. Kediaman pangeran untuk sementara masih aman. Lagi pula, Huang Dou tidak bisa menahan diri. Ingin menarik kita semua yang menjadi tangan kanan dan kirinya keluar, maka kita harus melawan. Bagaimana menurut kalian? Semua orang saling bertukar pandang, mengangguk, masuk akal. Tidak heran kau Lin. Benar, ada pesan dari Akademi Tianshan. Su Xingyi akan segera kembali. Mata Lin berbinar, gadis itu akan kembali. Su Xingyi adalah satu-satunya murid Guyun. Seluruh ilmu pedangnya menerima warisan sejati Guyun, kekuatan tingkat 7. Sudah bisa bertarung dengan ahli tingkat 8, dan ada balasannya, oleh karena itu Akademi Tianshan memberikan ranting zaitun,
membiarkannya pergi berkultivasi untuk sementara waktu di dalam Akademi Tianshan. Ada cara untuk benar-benar melangkah ke jalan kultivasi, hampir semua orang di dunia berusaha keras untuk pergi ke sana. Su Xingyi tentu saja tidak terkecuali. Sekarang telah memasuki Akademi Tianshan untuk berkultivasi selama 3 tahun. Mungkin mencapai tingkat 8 juga tidak aneh. Pada saat itu, keluarga Gu dalam pertempuran tabib surgawi akan memiliki kepercayaan diri lebih. Bagus, kalau begitu mari kita tunggu semuanya. Qingyi kembali. Gadis itu telah belajar banyak keterampilan di akademi. Mungkin benar-benar ada cara untuk membuka lorong ke tanah kematian lebih awal. Huangling, radius 3 li. Dimanapun mata memandang, semuanya adalah prasasti batu. Semuanya adalah prajurit yang mengikuti almarhum Kaisar Ye Jiuxia. Untuk merebut wilayah Tian Yukuo, Ye Jiuxia secara pribadi mengubur mereka satu persatu di sini. Dan menetapkan tempat ini sebagai makam kerajaan, untuk beristirahat bersama generasi keluarga kerajaan, satu-satunya yang masih hidup. Guyun, sekarang juga datang, tetapi dijaga sepanjang jalan oleh Fei Jiawei. Melihat Guyun berjalan ke Huangling, Fei Jiawei tidak maju lagi. Mereka tidak membawa Guyun. Guyun secara pribadi ke tanah kematian, hanya mengirimnya ke Huangling paling luar. Mungkin pada saat ini, telah mencapai kesepakatan diam-diam, mereka tidak ingin benar-benar membawa Guyun ke tempat itu. 10 tahun kemudian, kami menunggumu. Guyun meliriknya, mengangguk, dan berbalik memasuki Huangling. Sudah berapa lama dia tidak datang ke tempat ini? Dia juga tidak ingat, mungkin tidak ingin melihatnya. Sesuatu yang menyakitkan hati. Ye Jiuxia, dia berbaring tepat di tengah Huangling. Di bawah lempengan batu itu, sederhana saja, biasa saja, seperti orang biasa. Tidak dapat menemukan jalan menuju keabadian yang ilusi, umur seorang pendekar memiliki batas. Pada akhirnya hanya tersisa sepotong tanah kuning. Baru setelah malam 10 tahun lalu, orang yang sering minum bersamanya mengungkapkan ambisinya yang besar, menghilang, berubah menjadi lempengan batu yang dingin. Guyun menjentikan jari. Rumput liar di lempengan batu itu terputus, memperlihatkan tulisan emas di atasnya, seolah-olah seorang dewa putih yang haus darah. Masih akan patah hati. Sungguh aneh, sebuah suara yang sangat menawan. Lalu aku ingat kembali, aku juga tidak menyangka, seorang penyihir berdarah dingin yang terhormat akan secara sukarela muncul. Guyun dengan tenang melihat ke belakangnya, di belakangnya tidak ada apa-apa. Tetapi yang terlihat adalah, area di belakangnya seolah-olah tertutup lapisan bayangan. Terhisap ke dalam kegelapan, penyihir itu datang. Guyun sangat mengenalnya. Sesuai dengan alur cerita sebelumnya, penyihir ini masih disegel olehnya secara langsung, masih menjadi penjahat besar di tahap selanjutnya. Yang menyebabkan banyak masalah bagi protagonis Ye Tian, hampir membunuh Ye Tian. Sayangnya, aura protagonis terlalu kuat. Protagonis yang dipukuli hingga setengah mati, benar-benar berdiri dengan dorongan dari kerabat dan teman, berteriak tentang cinta persaudaraan, cinta, persahabatan. Terobosan sementara, membunuh balik penyihir, betapa bersemangatnya pertempuran itu. Dalam pandangan Guyun sebagai penjahat, plot yang secara paksa menyentuh dan menerobos ini, kakak. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu masih sangat membuatku jijik. Tempat ini begitu sunyi, karena kamu memenjarakanku di sini. Lebih baik kamu ikut merasakan kesunyian yang tak terbatas bersamaku, serta kebencianku selama bertahun-tahun. Setelah kata-kata itu jatuh, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba meluas, menelan Guyun. Guyun tidak melawan, dan membiarkan kegelapan menelan. Ketika dia membuka matanya lagi, Huangling menghilang. Digantikan oleh sebidang tanah yang tandus, tanpa satupun tanaman hijau, tanpa sinar matahari. Hanya cahaya redup, dan angin dingin yang tajam seperti pisau, yang bertiup ke tubuh. Seperti pisau yang mengiris. Jika tidak memiliki dasar seni bela diri yang mendalam, tubuh Fana akan langsung tertiup oleh angin dingin menjadi genangan lumpur darah. Tempat ini adalah tanah kematian yang ditakuti semua orang di dunia. Tetapi Guyun tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Gerakan wajah berpindah, memutar diri sendiri, penghalang di sekeliling tubuh, lingkaran cahaya semi-transparan di sekeliling tubuh saat dini hari. Angin dingin bertiup di penghalang pelindung, bergemuruh, tetapi tidak dapat melukainya sedikit pun. Jika dihitung-hitung, ini adalah pertama kalinya dia datang ke tanah kematian. Pertemuan dua penjahat dalam arti sebenarnya. Yang kau katakan. Aku datang. Guyun melangkah maju, kabut hitam di depannya menghilang. Memperlihatkan pemandangan di belakangnya. Di atas altar besar, seorang wanita berpakaian hitam di penjara. Dia menundukkan kepalanya. Kulitnya putih pucat nyaris transparan, seolah-olah sentuhan ringan akan membuatnya hancur. Namun, warna bibirnya semerah mawar yang cerah. Membentuk kontras yang tajam dengan kulitnya yang pucat tak berwarna. Mengapa harus demikian? Saat itu, demi yang disebut kedamaian dunia, kau bertarung denganku sampai mati. Pemandangan saat ini. Apa kau puas? Wanita itu mengangkat kepalanya, membuka matanya. Itu adalah pupil vertikal merah darah.
Tampaknya setelah melihat ketakutan, seseorang dapat melihat nyala api hitam membara. Sangat cantik, mempesona. Hanya dalam satu tatapan. Penyihir ini benar-benar melihat niatnya. Dia hanya tahu garis besar plotnya, adapun asal-usul penyihir itu, dia tidak memahaminya. Sekarang dia bisa melihat bahwa tingkat penyihir ini sekarang tidak berada pada tingkat yang sama dengannya. Jika tidak mungkin begitu mudahnya melihat menembus reinkarnasi seseorang dalam sekejap. Sangat terkejut? Sejujurnya, aku juga sangat terkejut. Di bawah takdir, semua hanyalah bidak catur. Dan bidak caturmu ini, di bawah kendali takdir, sebenarnya masih memiliki sedikit kemungkinan untuk melompat keluar dari permainan catur. Hanya 3 kalimat pendek membawa kejutan besar bagi Guyun. Merasa bahwa dia datang ke tempat ini. Benar-benar pilihan yang bijak. Setelah 9 reinkarnasi, dia baru tahu keberadaan takdir. Takdir yang menyebabkan masalah. Tidak peduli bagaimana dia tidak bisa melawan Yetian. Kegagalan berulang kali. Pembentukan ulang berulang kali. Penyihir ini benar-benar tahu keberadaan takdir, melompat keluar dari permainan catur. Hanya untuk mencari secercah kehidupan. Guyun lahir hingga penyihir menggelengkan kepalanya. Menatap Guyun, ekspresinya kasihan. Secercah kehidupan? Kau terlalu naif. Kenapa? Apa kau orang yang dipilih oleh takdir? Ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan Yetian. Bahkan jika prosesnya berubah, akhirnya pasti. Jika takdir tidak mati, kau akan selamanya menjadi bidak catur yang bisa dipermainkan. Guyun terdiam. Dia melihat ke arah penyihir wanita. Jika demikian, maka putuskan takdir. Seberkas cahaya pedang melintas, sangat cepat hingga ekstrim, rantai pada jiwa penyihir wanita. Putus sebagai jawaban, mendapatkan kembali kebebasan. Dia melihat ke arah Guyun. Di matanya ada sedikit manfaat. Kabut hitam mengembun, bagian bawah tubuhnya tersembunyi di dalam kabut hitam. Dalam sekejap, suhu di tempat ini turun dengan cepat. Tidak lama kemudian, lapisan es terbentuk di atas tanah. Tempat ini sepenuhnya berubah menjadi jurang darah. Melepaskan iblis terlebih dahulu. Tindakan Guyun ini pasti akan membuat seluruh dunia terbalik. Ding! Dengan cepat lepaskan iblis, tempatkan seluruh benua langit dalam kesulitan besar, sangat mengubah alur cerita asli. Sesuai dengan gaya penjahat, dapatkan hadiah tingkat tinggi, makna ekstrim dingin. Sepertinya kehidupan ini akan jauh lebih menarik. Penyihir wanita dengan ringan bertepuk tangan untuk Guyun. Dia tidak berniat untuk menyerang. Sekarang dia ditekan oleh takdir, kekuatannya tidak jauh berbeda dari Guyun. Bertarung tidak akan menghasilkan pemenang, tidak ada keberatan. Lebih baik melihat sejauh mana Guyun bisa melangkah pada akhirnya. Jika benar-benar ada kesempatan untuk mengejar langkahnya, mungkin dia akan mempertimbangkan untuk bergandengan tangan dengannya. Aku ingat orang saat itu memanggilmu dewa berjubah putih. Menurutku, lebih mirip iblis berjubah merah. Apa yang kamu lakukan sekarang memiliki sedikit perasaan iblis. Tidak buruk. Lalu, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan selanjutnya? Penyihir wanita bertanya. Tentu saja meningkatkan alam, membalaskan dendam kerajaan Tianyu. Suara Guyun sangat tenang. Hari ini dia dibuang ke tanah kematian, hanya karena perbedaan kekuatan. Tapi sekarang, dia sudah memiliki modal untuk membalikan keadaan, makna ekstrim dingin ditambah ilmu pedang Suantian yang dikuasai sepenuhnya. Bahkan jika dia hanya tingkat 9, dia masih bisa bertarung dengan ahli tingkat 9 atas. Ketika kekuatannya meningkat, itu akan menjadi akhir dari keluarga kerajaan-kerajaan Tianyu. Sekarang kamu sudah bebas, kamu bebas pergi atau tinggal. Aku akan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Jangan ganggu aku selama ini, kata Guyun. Setelah kata-kata itu diucapkan, Guyun dengan santai duduk bersila dan mulai berkultivasi. Melepaskan penyihir wanita tidak lain hanyalah untuk hadiah sistem, mendapatkan berita tentang takdir. Itu juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Sekarang semuanya beres, penyihir wanita secara alami tidak penting. Meningkatkan kekuatan adalah yang terpenting saat ini. Kebaikan di mata penyihir itu benar-benar menghilang. Pupil vertikal berwarna merah darah menatap punggung Guyun. Dia hanya melihat 9 kehidupan dan tidak tahu alasannya. Pada saat ini, dia sedikit penasaran. Apa yang sebenarnya dialami Guyun hingga menjadi seperti sekarang? Secara misterius, penyihir itu mengulurkan tangannya dan membentuk kepingan di kehampaan. Kepingan hitam pekat jatuh di tangannya. Itu adalah kekuatan sucinya, menggunakan kepingan ruang sebagai pembawa. Memproyeksikan ingatan di lubuk hati seseorang. Penyihir itu duduk bersila, kepingan itu perlahan melayang. Berhenti di antara alis penyihir. Saat ingatan semakin dalam, alis penyihir semakin berkerut. Kekuatan sucinya yang selalu berhasil ternyata gagal. Ingatan Guyun yang lebih rinci. Seolah-olah disembunyikan oleh rahasia surgawi, berlapis-lapis kabut, tidak bisa ditembus. Tidak bisa melihat menembus. Dalam kepingan ruang, dia hanya bisa melihat kegelapan. Tetapi dalam kegelapan, dia bisa merasakan keadaan pikiran Guyun, kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Ketika mengetahui bahwa takdirnya, tidak peduli bagaimana dia mengubahnya,
dia tidak akan bisa lolos dari malapetaka kematian itu. Bagaimana seharusnya? Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi di setiap kehidupan terakhir, dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam sampai benar-benar mati hatinya. Inikah yang dia alami? Penyihir itu meremas kepingan ruang itu. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia tidak bisa melihat ingatan reinkarnasi, sebagian besar karena takdir yang bekerja. Atau mungkin rahasia Guyun. Karena dia bisa melewati 9 kehidupan, pasti ada kekuatan. Menghalangi dan menutupi langit, mengulangi lagi dan lagi, terjebak di tempat. Kedengarannya bagus. Di bawah takdir, dia tidak akan mati. Tetapi secara tersirat, dia hanyalah bidai yang diperebutkan oleh takdir dan kekuatan lain. Mungkin bahkan dia tidak mencapai ranah itu, juga tidak bisa melompat keluar dari lapisan ini. Dunia ini terlalu besar. Dan di sini hanyalah titik awal. 3 tahun berturut-turut berlalu. Tianyuguo dilanda bencana tahun ini. Perbatasan dalam keadaan darurat, beberapa kota tenggelam. Seluruh Tianyuguo berada dalam krisis yang mengerikan. Orang-orang mulai mempertanyakan. Mulai bertanya-tanya, mengapa setelah Guyun pergi, seluruh Tianyuguo dilanda badai, dan beberapa orang tampak membagi-bagikan barang, di antaranya banyak pejabat istana. Mulai minggu lalu, biarkan Guyun kembali, tempat lain bisa kekurangan Guyun, tetapi hanya perbatasan yang tidak bisa. Perbatasan terus-menerus jatuh, 3 negara menyerang bersamaan, dan sekarang ada satu lagi orang yang tidak berguna. Garis pertahanan perbatasan terus mundur. Jika ini terus berlanjut, seluruh kerajaan Tianyu, saya khawatir tidak akan bertahan 10 tahun. Tapi, Guyun sekarang berada di tanah kematian. Siapa yang bisa membawanya kembali? Ye Ling-er juga sangat cemas tentang hal ini, berulang kali meminjam ini. Memohon dekrit kepada Ye Ling-er. Dalam beberapa tahun terakhir, Guyun memasuki tanah kematian karena dia. Hatinya selalu merasa bersalah. Setiap kali dia tertidur, seolah-olah secara tak terlihat. Selalu ada orang yang tidak ada terus mencemooh tindakannya. Pengecut. Pengkhianat. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Jika dia bisa membawa Guyun keluar dari tanah kematian, itu akan dianggap menyelesaikan satu masalah. Di depan adalah tanah kematian. Perhatikan kabut hitam di depan, hawa dingin yang suram datang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tanah kematian. Hanya dengan sekali pandang, dia sudah merasa ingin mundur. Tanah kematian adalah dunia tersendiri. Setelah masuk, pintu keluar akan tertutup. Setiap kali pintu keluar dibuka, ada interval 10 tahun. Dia sebelumnya memperoleh dalam sebuah misi. Sebuah metode untuk membuka paksa pintu keluar tanah kematian. Hanya saja dia belum pernah mencoba metode ini. Dia juga tidak yakin apakah dia bisa membuka paksa pintu keluar. Jika dia benar-benar tidak bisa membukanya. Tidak ada suara. Liu Yi menggigit bibirnya. Dia sebelumnya berjanji akan membawa Guyun kembali. Jika dia mundur sekarang, apa bedanya dengan seorang pengecut? Liu Yi mengumpulkan keberanian. Dia memasuki tanah kematian. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh kabut hitam yang aneh. Kemudian, hawa dingin menusuk tulang mengalir ke seluruh anggota badan. Tidak lama kemudian, pakaian hitam mewah di tubuhnya sudah tergores beberapa kali oleh angin dingin. Di depan matanya adalah dunia putih yang luas. Wang Mao tidak bisa melihat ujungnya. Dia merasa menyesal. Dia melihat ke belakang. Pintu masuk sudah tertutup. Tidak ada jalan untuk kembali. Liu Yi menggigit bibirnya. Mulai memasuki tanah kematian lebih dalam. Di sisi lain, Guyun membuka matanya. Saat ini auranya telah berubah drastis. Seolah melampaui waktu, puncak kelas Saint. Dia mengulurkan tangannya, segumpal hawa dingin mengembun di telapak tangannya, embun beku di sekitarnya terangkat dengan kuat. 3 tahun, sekarang dia telah sepenuhnya menguasai tubuh pedang gantung langit, dan juga maksud sedingin es ini. Dengan ini, dia memahami tubuh pedang sedingin es, bahkan jika aku belum mencapai tingkat di atas kelas Saint sekarang. Bertemu dengan kelas Saint di atasnya, aku juga bisa bertarung. Tapi sistem ini, baru-baru ini, ia membuka kunci fungsi baru di depan Guyun. Pindah ke panel sistem yang terbuka. Host, Guyun. Alam, puncak kelas Saint. Point villain. Guyun memperhatikan di bawah panel sistem. Ada beberapa baris kata-kata kecil khusus, poin penghitaman Gu Xuanling. Poin penghitaman Liu Yi, poin penghitaman Ye Ling-er. Poin penghitaman Su Qingge. 0 poin penghitaman. Apa gunanya poin penghitaman ini? Pikiran itu baru saja jatuh, suara sistem berdering, ding. Sistem ini mencatat poin penghitaman Putri Takdir. Ketika poin penghitaman mencapai nilai 60 dan 92, Putri Takdir akan memasuki poin penghitaman 100. Benar-benar menyingkirkan takdir dan di luar kendali. Jadi, Putri Takdir menyingkirkan takdir, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Ya, kalau begitu, aku harus dianggap sebagai batu perubahan yang dibersihkan oleh takdir. Guyun mencibir dan berdiri. Dia melihat sekeliling.
Tanah kematian tidak banyak berubah dibandingkan 3 tahun lalu. Memandang ke kejauhan, semuanya adalah kabut darah yang luas. Lapisan kabut hitam tipis masih melayang di sekitarnya. Segera, dia menemukan sosok iblis roh. Dia berada di udara. Seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam pekat yang bergulung-gulung, hanya memperlihatkan sepasang pupil vertikal berwarna darah. Dalam 3 tahun, kekuatannya juga telah pulih banyak, dan telah mencapai tingkat di atas kelas Saint. Tampaknya menyadari tatapan Guyun, dia juga melihat ke atas. Aku mencium aroma sedingin es. Juga ada aura pedang yang sangat murni. Seharusnya tubuh pedang Xuantian, harus kuakui. Kau masih punya sedikit potensi. Mungkin nanti benar-benar ada kesempatan untuk berdiri sejajar denganku. Sistem berkata dengan tenang, kau tahu tubuh pedang Xuantian? Sepasang pupil matanya menunjukkan efek berwarna darah. Mengubah yang busuk menjadi ajaib, maha kuasa, ada sejak awal kekacauan, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyulitkanku. Sistem seolah menjadi orang lain. Suara ini rendah dan berat, tanpa terlihat memberikan semacam guncangan. Seolah berasal dari zaman kuno, tubuh pedang Xuantian ini adalah salah satu dari 10 tubuh abadi tertinggi. Peringkat ketiga, potensi tak terbatas, semua yang memiliki tubuh pedang Xuantian. Hati pedang yang tercerahkan, semua ilusi dan jebakan akan terlihat sekilas, dan pencapaian ilmu pedang. Suatu hari pasti akan mencapai puncak, mencapai tingkat leluhur, tetapi hal ini masih terlalu dini bagimu sekarang. Sekarang kau baru berada di alam setengah langkah laut roda, kan? Di belakang masih ada Wan Xiang, Dong Tian, Feng Hou, stimulasi, jalan kultivasi penuh rintangan dan panjang. Tak berujung, ternyata di atas 5 alam besar adalah alam laut roda. Lalu, sebelum kau ditekan oleh takdir, kau berada di alam apa? Gadis iblis misterius itu tersenyum. Aku harus pergi. Kemana? Dunia begitu luas. Berkeliaran kemana saja, bayangan bunga jatuh, gadis iblis melemparkan giok.